Siapa tak kenal Gambir, stasiun kereta api di pusat ibu kota Jakarta, letaknya sepandangan mata dari Monumen Nasional atau Monas. Gambir awalnya tak merujuk pada stasiun kereta api, tapi sebuah pasar malam yang lokasinya terletak di sekitar stasiun Gambir dan Monas sekarang. Pada masanya, pasar malam Gambir diselenggarakan tiap tahun selama 2 minggu, mulai akhir Agustus hingga awal September. Pasar malam ini bertujuan memeriahkan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina yang jatuh pada 31 Agustus. Sebutan Gambir diambil dari nama seorang tentara Belanda keturunan Prancis, Letnan Gambir. Ada juga yang menyebutkan dari nama pohon Gambir yang banyak tumbuh di kawasan itu. Pasar Gambir sangat terkenal, sehingga masyarakat Batavia dan sekitarnya ramai mengunjunginya. Kini, Gambir dipakai pula sebagai nama kecamatan di Kota Madya, Jakarta Pusat. Jas tutup ujung serong biasa digunakan dalam berbagai acara resmi masyarakat Betawi, utamanya tetua-tetua Betawi, pada acara-acara resmi adat Betawi maupun acara resmi lainnya. Kelengkapan busana jas tutup ujung serong terdiri dari kopiah warna hitam polos dengan tinggi 7 cm sampai dengan 9 cm. Jas tutup warna gelap, celana pantalon, sepatu pantofel. Aksesoris terdiri dari rantai kuku macan, kain sarung lesem bermotif tupal atau pucuk rebung. Cara penggunaannya, setelah menggunakan celana dan kaos dalam, kemudian kain ujung serong dipakai dengan melilitkan di pinggang, dengan bagian depan kain menyerong ke kiri maupun ke kanan, dan panjang kain 5 jari dari samping jas. Setelah itu, menggunakan rantai kuku macan. Rantai dikaitkan di kantong sebelah kiri, dan kuku macan menjuntai pada kancing kedua jas. Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Abang Nona cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga 70-an. Lagu ciptaan Adi Karso. Mengenal Betawi. Pasar Minggu.
cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga 70-an. Lagu ciptaan Adi Karso itu mengisahkan sebuah perkampungan di selatan Jakarta yang dikenal sebagai sentra penghasil buah-buahan. Kawasan ini sudah menjadi sentra penghasil buah-buahan sejak zaman penjajahan. Bermula dari kebiasaan penduduk setempat yang gemar menanam pohon buah di halaman rumahnya dan mampu memberi penghasilan lebih. Tahun 1914, Dien Steenbouw atau Dinas Perkebunan Kolonial Belanda mulai melakukan penelitian tentang pohon-pohon buah terbaik yang ada di Onderdistrik ini. 1 April Bang Rudi, tahun 1914, Dek. Ini muncul di link Zoom-nya. Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Abang nonen cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga 70-an. Lagu ciptaan Adi Karso itu mengisahkan sebuah perkampungan di selatan Jakarta yang dikenal sebagai sentra penghasil buah-buahan. Kawasan ini sudah menjadi sentra penghasil buah-buahan sejak zaman penjajahan. Bermula dari kebiasaan penduduk setempat yang gemar menanam pohon buah di halaman rumahnya dan mampu memberi penghasilan lebih. Tahun 1914, Dien Steenbouw atau Dinas Perkebunan Kolonial Belanda mulai melakukan penelitian tentang pohon-pohon buah terbaik yang ada di Onderdistrik ini. 1 April 1921 dibangunlah Balai Pembibitan Buah-buahan di Ragunan. Alhasil, pasar yang dibangun pemerintah pada tahun 1920 di lokasi yang kini dikelola PD Pasar Jaya ini semakin dibanjiri buah-buahan. Pasar yang awalnya hanya berlangsung pada hari Minggu semakin ramai. Selain menggunakan kereta api, buah-buahan dari pasar Minggu diangkut pula oleh kendaraan lewat jalan aspal yang dibangun pada tahun 1930. Kini, wajah pasar Minggu telah jauh berubah. Onderdistrik yang sekarang menjadi nama kecamatan di Jakarta Selatan ini tidak lagi menjadi sentra penghasil buah-buahan. Pepaya, mangga, pisang, jambu dari pasar Minggu tinggal hanya kenangan zaman normal.
Siapa tak kenal Gambir, stasiun kereta api di pusat ibu kota Jakarta, letaknya sepandangan mata dari Monumen Nasional atau Monas. Gambir awalnya tak merujuk pada stasiun kereta api, tapi sebuah pasar malam yang lokasinya terletak di sekitar stasiun Gambir dan Monas sekarang. Pada masanya, pasar malam Gambir diselenggarakan tiap tahun selama 2 minggu, mulai akhir Agustus hingga awal September. Pasar malam ini bertujuan memeriahkan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina yang jatuh pada 31 Agustus. Sebutan Gambir diambil dari nama seorang tentara Belanda keturunan Prancis, Letnan Gambir. Ada juga yang menyebutkan dari nama pohon Gambir yang banyak tumbuh di kawasan itu. Pasar Gambir sangat terkenal, sehingga masyarakat Batavia dan sekitarnya ramai mengunjunginya. Kini, Gambir dipakai pula sebagai nama kecamatan di Kota Madya, Jakarta Pusat. Jas tutup ujung serong biasa digunakan dalam berbagai acara resmi masyarakat Betawi, utamanya tetua-tetua Betawi, pada acara-acara resmi adat Betawi maupun acara resmi lainnya. Kelengkapan busana jas tutup ujung serong terdiri dari kopiah warna hitam polos dengan tinggi 7 cm sampai dengan 9 cm. Jas tutup warna gelap, celana pantalon, sepatu pantofel. Aksesoris terdiri dari rantai kuku macan, kain sarung lesem bermotif tupal atau pucuk rebung. Cara penggunaannya, setelah menggunakan celana dan kaos dalam, kemudian kain ujung serong dipakai dengan melilitkan di pinggang, dengan bagian depan kain menyerong ke kiri maupun ke kanan, dan panjang kain 5 jari dari samping jas. Setelah itu, menggunakan rantai kuku macan. Rantai dikaitkan di kantong sebelah kiri, dan kuku macan menjuntai pada kancing kedua jas. Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Abang nonen cangcingnya babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga
Kenal Betawi. Pasar Minggu. Abang None cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga 70-an. Lagu ciptaan Adi Karso itu mengisahkan sebuah perkampungan di selatan Jakarta yang dikenal sebagai sentra penghasil buah-buahan. Kawasan ini sudah menjadi sentra penghasil buah-buahan sejak zaman penjajahan. Bermula dari kebiasaan penduduk setempat yang gemar menanam pohon buah di halaman rumahnya dan mampu memberi penghasilan lebih. Tahun 1914, Dien Steenbouw atau Dinas Perkebunan Kolonial Belanda mulai melakukan penelitian tentang pohon-pohon buah terbaik yang ada di Onderdistrik ini. 1 April 1921 dibangunlah Balai Pembibitan Buah-buahan di Ragunan. Alhasil, pasar yang dibangun pemerintah pada tahun 1920 di lokasi yang kini dikelola PD Pasar Jaya ini semakin dibanjiri buah-buahan. Pasar yang awalnya hanya berlangsung pada hari Minggu semakin ramai. Selain menggunakan kereta api, buah-buahan dari pasar Minggu diangkut pula oleh kendaraan lewat jalan aspal yang dibangun pada tahun 1930. Kini, wajah pasar Minggu telah jauh berubah. Onderdistrik yang sekarang menjadi nama kecamatan di Jakarta Selatan ini tidak lagi menjadi sentra penghasil buah-buahan. Pepaya, mangga, pisang, jambu dari pasar Minggu tinggal hanya kenangan zaman normal. Siapa tak kenal Gambir, stasiun kereta api di pusat ibu kota Jakarta, letaknya sepandangan mata dari Monumen Nasional atau Monas. Gambir awalnya tak merujuk pada stasiun kereta api, tapi sebuah pasar malam yang lokasinya terletak di sekitar stasiun Gambir dan Monas sekarang. Pada masanya, pasar malam Gambir diselenggarakan tiap tahun selama 2 minggu, mulai akhir Agustus hingga awal September. Pasar malam ini bertujuan memeriahkan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina yang jatuh pada 31 Agustus. Sebutan Gambir diambil dari nama seorang tentara Belanda keturunan Prancis, Letnan Gambir. Ada juga yang menyebutkan dari nama pohon Gambir yang banyak tumbuh di kawasan itu. Pasar Gambir sangat terkenal, sehingga masyarakat Batavia dan sekitarnya ramai mengunjunginya. Kini, Gambir dipakai pula sebagai nama kecamatan di Kota Madya, Jakarta Pusat.
Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Abang None cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga 70-an. Lagu ciptaan Adi Karso itu mengisahkan sebuah perkampungan di selatan Jakarta yang dikenal sebagai sentra penghasil buah-buahan. Kawasan ini sudah menjadi sentra penghasil buah-buahan sejak zaman penjajahan. Bermula dari kebiasaan penduduk setempat yang gemar menanam pohon buah di halaman rumahnya dan mampu memberi penghasilan lebih. Tahun 1914, Dien Steenbouw atau Dinas Perkebunan Kolonial Belanda mulai melakukan penelitian tentang pohon-pohon buah terbaik yang ada di Onderdistrik ini. 1 April 1921 dibangunlah Balai Pembibitan Buah-buahan di Ragunan. Alhasil, pasar yang dibangun pemerintah pada tahun 1920 di lokasi yang kini dikelola PD Pasar Jaya ini semakin dibanjiri buah-buahan. Pasar yang awalnya hanya berlangsung pada hari Minggu semakin ramai. Selain menggunakan kereta api, buah-buahan dari pasar Minggu diangkut pula oleh kendaraan lewat jalan aspal yang dibangun pada tahun 1930. Kini, wajah pasar Minggu telah jauh berubah. Onderdistrik yang sekarang menjadi nama kecamatan di Jakarta Selatan ini tidak lagi menjadi sentra penghasil buah-buahan. Pepaya, mangga, pisang, jambu dari pasar Minggu tinggal hanya kenangan zaman normal. Siapa tak kenal Gambir, stasiun kereta api di pusat ibu kota Jakarta, letaknya sepandangan mata dari Monumen Nasional atau Monas. Gambir awalnya tak merujuk pada stasiun kereta api, tapi sebuah pasar malam yang lokasinya terletak di sekitar stasiun Gambir dan Monas sekarang. Pada masanya, pasar malam Gambir diselenggarakan tiap tahun selama 2 minggu, mulai akhir Agustus hingga awal September. Pasar malam ini bertujuan memeriahkan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina yang jatuh pada 31 Agustus. Sebutan Gambir diambil dari nama seorang tentara Belanda keturunan Prancis, Letnan Gambir. Ada juga yang menyebutkan dari nama pohon Gambir yang banyak tumbuh di kawasan itu. Pasar Gambir sangat terkenal, sehingga masyarakat Batavia dan sekitarnya ramai mengunjunginya. Kini, Gambir dipakai pula sebagai nama kecamatan di Kota Madya, Jakarta Pusat.
Jas tutup ujung serong biasa digunakan dalam berbagai acara resmi masyarakat Betawi, utamanya tetua-tetua Betawi, pada acara-acara resmi adat Betawi maupun acara resmi lainnya. Kelengkapan busana jas tutup ujung serong terdiri dari kopiah warna hitam polos dengan tinggi 7 cm sampai dengan 9 cm. Jas tutup warna gelap, celana pantalon, sepatu pantofel. Aksesoris terdiri dari rantai kuku macan, kain sarung lesem bermotif tupal atau pucuk rebung. Cara penggunaannya, setelah menggunakan celana dan kaos dalam, kemudian kain ujung serong dipakai dengan melilitkan di pinggang, dengan bagian depan kain menyerong ke kiri maupun ke kanan, dan panjang kain 5 jari dari samping jas. Setelah itu, menggunakan rantai kuku macan. Rantai dikaitkan di kantong sebelah kiri dan kuku macan menjuntai pada kancing kedua jas. Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Abang Nonen Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga 70-an. Lagu ciptaan Adi Karso itu mengisahkan sebuah perkampungan di selatan Jakarta yang dikenal sebagai sentra penghasil buah-buahan. Kawasan ini sudah menjadi sentra penghasil buah-buahan sejak zaman penjajahan. Bermula dari kebiasaan penduduk setempat yang gemar menanam pohon buah di halaman rumahnya dan mampu memberi penghasilan lebih. Tahun 1914, Dien Steenbouw atau Dinas Perkebunan Kolonial Belanda mulai melakukan penelitian tentang pohon-pohon buah terbaik yang ada di Onderdistrik ini. 1 April 1921 dibangunlah Balai Pembibitan Buah-buahan di Ragunan. Alhasil, pasar yang dibangun pemerintah pada tahun 1920 di lokasi yang kini dikelola PD Pasar Jaya ini semakin dibanjiri buah-buahan. Pasar yang awalnya hanya berlangsung pada hari Minggu semakin ramai. Selain menggunakan kereta api, buah-buahan dari pasar Minggu diangkut pula oleh kendaraan lewat jalan aspal yang dibangun pada tahun 1930. Kini, wajah pasar Minggu telah jauh berubah. Onderdistrik yang sekarang menjadi nama kecamatan di Jakarta Selatan ini tidak lagi menjadi sentra penghasil buah-buahan. Pepaya, mangga, pisang, jambu dari pasar Minggu tinggal hanya kenangan zaman normal.
Siapa tak kenal Gambir, stasiun kereta api di pusat ibu kota Jakarta, letaknya sepandangan mata dari Monumen Nasional atau Monas. Gambir awalnya tak merujuk pada stasiun kereta api, tapi sebuah pasar malam yang lokasinya terletak di sekitar stasiun Gambir dan Monas sekarang. Pada masanya, pasar malam Gambir diselenggarakan tiap tahun selama 2 minggu, mulai akhir Agustus hingga awal September. Pasar malam ini bertujuan memeriahkan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina yang jatuh pada 31 Agustus. Sebutan Gambir diambil dari nama seorang tentara Belanda keturunan Prancis, Letnan Gambir. Ada juga yang menyebutkan dari nama pohon Gambir yang banyak tumbuh di kawasan itu. Pasar Gambir sangat terkenal, sehingga masyarakat Batavia dan sekitarnya ramai mengunjunginya. Kini, Gambir dipakai pula sebagai nama kecamatan di Kota Madya, Jakarta Pusat. Jas tutup ujung serong biasa digunakan dalam berbagai acara resmi masyarakat Betawi, utamanya tetua-tetua Betawi, pada acara-acara resmi adat Betawi maupun acara resmi lainnya. Kelengkapan busana jas tutup ujung serong terdiri dari kopiah warna hitam polos dengan tinggi 7 cm sampai dengan 9 cm. Jas tutup warna gelap, celana pantalon, sepatu pantofel. Aksesoris terdiri dari rantai kuku macan, kain sarung lesem bermotif tupal atau pucuk rebung. Cara penggunaannya, setelah menggunakan celana dan kaos dalam, kemudian kain ujung serong dipakai dengan melilitkan di pinggang, dengan bagian depan kain menyerong ke kiri maupun ke kanan, dan panjang kain 5 jari dari samping jas. Setelah itu, menggunakan rantai kuku macan. Rantai dikaitkan di kantong sebelah kiri, dan kuku macan menjuntai pada kancing kedua jas. Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Abang None cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga. Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Abang None cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga 70-an.
Lagu ciptaan Adi Karso itu mengisahkan sebuah perkampungan di selatan Jakarta yang dikenal sebagai sentra penghasil buah-buahan. Kawasan ini sudah menjadi sentra penghasil buah-buahan sejak zaman penjajahan. Bermula dari kebiasaan penduduk setempat yang gemar menanam pohon buah di halaman rumahnya dan mampu memberi penghasilan lebih. Tahun 1914, Dien Steenbouw atau Dinas Perkebunan Kolonial Belanda mulai melakukan penelitian tentang pohon-pohon buah terbaik yang ada di Onderdistrik ini. 1 April 1921 dibangunlah Balai Pembibitan Buah-buahan di Ragunan. Alhasil, pasar yang dibangun pemerintah pada tahun 1920 di lokasi yang kini dikelola PD Pasar Jaya ini semakin dibanjiri buah-buahan. Pasar yang awalnya hanya berlangsung pada hari Minggu semakin ramai. Selain menggunakan kereta api, buah-buahan dari pasar Minggu diangkut pula oleh kendaraan lewat jalan aspal yang dibangun pada tahun 1930. Kini, wajah pasar Minggu telah jauh berubah. Onderdistrik yang sekarang menjadi nama kecamatan di Jakarta Selatan ini tidak lagi menjadi sentra penghasil buah-buahan. Pepaya, mangga, pisang, jambu dari pasar Minggu tinggal hanya kenangan zaman normal. Siapa tak kenal Gambir, stasiun kereta api di pusat ibu kota Jakarta, letaknya sepandangan mata dari Monumen Nasional atau Monas. Gambir awalnya tak merujuk pada stasiun kereta api, tapi sebuah pasar malam yang lokasinya terletak di sekitar stasiun Gambir dan Monas sekarang. Pada masanya, pasar malam Gambir diselenggarakan tiap tahun selama 2 minggu, mulai akhir Agustus hingga awal September. Pasar malam ini bertujuan
Mengenal Betawi. Pasar Minggu. Abang None cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Demikianlah sepenggal syair dari lagu yang pernah populer di tahun 60-an hingga 70-an. Lagu ciptaan Adi Karso itu mengisahkan sebuah perkampungan di selatan Jakarta yang dikenal sebagai sentra penghasil buah-buahan. Kawasan ini sudah menjadi sentra penghasil buah-buahan sejak zaman penjajahan. Bermula dari kebiasaan penduduk setempat yang gemar menanam pohon buah di halaman rumahnya dan mampu memberi penghasilan lebih. Tahun 1914, Dien Steenbouw atau Dinas Perkebunan Kolonial Belanda mulai melakukan penelitian tentang pohon-pohon buah terbaik yang ada di Onderdistrik ini. 1 April 1921 dibangunlah Balai Pembibitan Buah-buahan di Ragunan. Alhasil, pasar yang dibangun pemerintah pada tahun 1920 di lokasi yang kini dikelola PD Pasar Jaya ini semakin dibanjiri buah-buahan. Pasar yang awalnya hanya berlangsung pada hari Minggu semakin ramai. Selain menggunakan kereta api, buah-buahan dari pasar Minggu diangkut pula oleh kendaraan lewat jalan aspal yang dibangun pada tahun 1930. Kini, wajah pasar Minggu telah jauh berubah. Onderdistrik yang sekarang menjadi nama kecamatan di Jakarta Selatan ini tidak lagi menjadi sentra penghasil buah-buahan. Pepaya, mangga, pisang, jambu dari pasar Minggu tinggal hanya kenangan zaman normal. Siapa tak kenal Gambir, stasiun kereta api di pusat ibu kota Jakarta, letaknya sepandangan mata dari Monumen Nasional atau Monas. Gambir awalnya tak merujuk pada stasiun kereta api, tapi sebuah pasar malam yang lokasinya terletak di sekitar stasiun Gambir dan Monas sekarang. Pada masanya, pasar malam Gambir diselenggarakan tiap tahun selama 2 minggu, mulai akhir Agustus hingga awal September. Pasar malam ini bertujuan memeriahkan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina yang jatuh pada 31 Agustus. Sebutan Gambir diambil dari nama seorang tentara Belanda keturunan Prancis, Letnan Gambir. Ada juga yang menyebutkan dari nama pohon Gambir yang banyak tumbuh di kawasan itu. Pasar Gambir sangat terkenal, sehingga masyarakat Batavia dan sekitarnya ramai mengunjunginya. Kini, Gambir dipakai pula sebagai nama kecamatan di Kota Madya, Jakarta Pusat.
Jas tutup ujung serong biasa digunakan dalam berbagai acara resmi masyarakat Betawi, utamanya tetua-tetua Betawi, pada acara-acara resmi adat Betawi maupun acara resmi lainnya. Kelengkapan busana jas tutup ujung serong terdiri dari kopiah warna hitam polos dengan tinggi 7 cm sampai dengan 9 cm. Jas tutup warna gelap, celana pantalon, sepatu pantofel. Aksesoris terdiri dari rantai kuku macan, kain sarung lesem bermotif tupal atau pucuk rebung. Cara penggunaannya, setelah menggunakan celana dan kaos dalam, kemudian kain ujung serong dipakai dengan melilitkan di pinggang, dengan bagian depan kain menyerong ke kiri maupun ke kanan, dan panjang kain 5 jari dari samping jas. Setelah itu, menggunakan rantai kuku macan, rantai dikaitkan di kantong sebelah kiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk kesuksesan acara kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Muklis. Untuk itu kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak mari kita berdoa. Doa akan saya pandu dengan cara Islam. Dan kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan, kita khususkan untuk almarhum Bapak Haji Saifullah bin Haji Madali. Ala hadihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan Bapak Haji Saifullah bin Haji Madali. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya basailin. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di sore yang mulia ini kami dapat mengikuti acara bedah buku secara virtual bertajuk Bang Ipul Simpul Betawi dari Gubernur ke Gubernur. Semoga kegiatan ini menjadi wasilah kebaikan dan contoh teladan bagi kami atas dedikasi, loyalitas, kesabaran, ketekunan, ketulusan, dan keikhlasan untuk masyarakat DKI Jakarta yang telah almarhum gariskan selama hidupnya sebagai tinta emas kebaikan dan kebajikan yang akan terus-menerus mengalir pahala yang tak terhingga baginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui bedah buku almarhum ini sesungguhnya Engkau sedang mengajarkan kepada kami tentang potret dari seorang hamba-Mu yang telah menjadikan hidup sebagai ladang amal ibadah, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Karenanya ya ilahana, ampunilah dan rahmatilah almarhum Bapak Haji Saifullah bin Haji Madali. Jadikan kuburnya rob riyadil jinan dan tempatkanlah di tempat surga-Mu yang terindah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama laporan Ketua Tim Penulis Buku sekaligus Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Kepada yang kami hormati, Abang Beki Madani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, keluarga Al-Bagfurullah, Pak Saifullah, di sini ada Haji Mulawarman Hanase, dan juga dan Empok dan Ibu Fatwa Arifah serta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para narasumber diskusi Kiai Haji Zulfa Mustofa, Wakil Rais Surya PBNU, kemudian ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik, Profesor Agus Suradika, akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bang Jaja Rijal, sejarawan Betawi, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengajak, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini melalui wadah Zoom ini kita bisa bersama-sama mengikuti peluncuran dan bedah buku
yang berjudul Bang Ipul, Simpul Betawi dari Gubernur ke Gubernur. Kami atas nama inisiator pembuatan buku tentu saja mempunyai alasan kenapa sepak terjang Bang Ipul perlu kita bukukan. Yang pertama adalah untuk mengenang almarhum dan juga memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas kiprahnya di Pemprov DKI Jakarta, di masyarakat, di organisasi NU dan juga kebetawian, dan seluruh kiprahnya semasa hidupnya. Itu yang pertama. Mendampingi 5 gubernur, saya kira bukanlah hal yang mudah. Dengan dinamika sosial politik Jakarta yang demikian dinamis, keberadaan Bang Ipul mendampingi 5 gubernur membuktikan ada sesuatu yang istimewa pada diri beliau. Keistimewaan itu secara tidak langsung dan sebagian sebetulnya terungkap di dalam buku ini. Makanya bersama narasumber, misalnya salah satu yang terkesan oleh saya misalnya, pekerjaan sekda itu yang paling sulit, beliau bilang cerita, kalau lagi santai ngobrol itu, yang paling sulit adalah ketika membahas APBD, ketika membahas anggaran. Kalau sudah membahas anggaran, kata beliau, perut gua mules. Nah, saya kira nanti Bang Taufik mungkin bisa mengungkap lebih dalam diksi yang dimaksud almarhum perut mules itu kalau bahas anggaran seperti apa. Ini ingin kita dalami. Karena saya yakin banyak yang tidak terceritakan juga di dalam buku ini. Yang kedua, sebagai warga Nahdliyin, Bang Ipul tidak bisa juga kita anggap sebelah mata. Kenapa? Kiprahnya yang relatif singkat di NU sudah mewariskan satu monumental penting bagi perjalanan NU di Jakarta, yaitu berupa gedung kantor, sekretariat di Jalan Utan Kayu. Itu menjadi bukti nyata bahwa beliau demikian konsen dan serius mengurus NU. Demikian halnya sebagai warga NU dan juga Betawi, nanti Bang JJ kita harapkan bisa mengungkap lebih dalam bagaimana simbol atau figur beliau ini. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu saja sebagai birokrat Pemprov DKI, Prof. Agus tentu saja mempunyai banyak pengalaman, saya kira yang tidak diceritakan di dalam buku ini. Karena semasa 5 gubernur itu banyak sekali dinamika, banyak sekali lika-liku di dalam melayani pimpinan. Semua itu tentu saja menjadi cerminan bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau mengambil keputusan, dan bagaimana beliau menghadapi semuanya itu. Dan tentu saja kita harapkan buku ini menjadi kenangan yang baik buat kita semua terhadap almarhum. Kepergiannya memang begitu mendadak, seolah kita tidak percaya beliau yang masih hari-hari terakhir bersama kita meninggalkan kita pada tanggal 16 September lalu, hampir 5 bulan yang lalu. Saya kira saya sebagai inisiator dan juga bertanggung jawab terhadap penerbitan buku ini mengucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Gubernur, pimpinan Dewan, Bang Taufik dan juga Bang Pras, semua narasumber yang ikut
memberikan testimoninya di dalam buku ini. Selain itu tentu saja tidak ada yang luput dari kekurangan. Saya juga dalam kesempatan ini memohon maaf apabila di dalam seluruh proses persiapan, pembuatan, sampai penerbitan, sampai launching dan bedah buku saat ini banyak kekurangan. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan keluarga Bapak Dr. Haji Saifullah. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Mulawarman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, pada sore yang penuh berkah ini, kita sama-sama menghadiri acara bedah buku yang berjudul Bang Ipul Sampul Betawi dari gubernur ke gubernur yang diadakan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi dan Pemprov DKI Jakarta. Para peserta dimanapun berada, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami dari keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang insya Allah pada acara bedah buku ini nanti akan juga memberikan sambutan, akan memberikan sepatah kata tentang launching buku ini, bedah buku ini. Lalu kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Taufik selaku narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, kepada Kiai Zulfa Mustafa, jajaran Suriah PBNU dan Mustasyar PWNU DKI Jakarta, ada Prof. Agus Suradika. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Agus, sudah beberapa kali memberikan testimoni, memberikan sambutan berkaitan dengan almarhum. Lalu kemudian Bang JJ Rizal, sejarawan Betawi yang juga akan menjadi narasumber. Juga ada Bang Yahya Andi Saputran yang nanti akan membacakan puisi. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan semuanya, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan untuk almarhum semuanya dibalas pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari keluarga juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para tokoh yang berkontribusi memberikan testimoninya dalam buku ini, mulai dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang juga memberikan testimoninya, ada Wakil Presiden dan tentunya Bapak Gubernur dan seluruh kontributor dari berbagai kalangan, sahabat dan kolega almarhum, dari pejabat Pemda DKI Jakarta, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, dan seluruh masyarakat Jakarta yang memberikan testimoninya, yang memberikan doanya dalam buku yang akan kita bedah hari ini. Selanjutnya,
kami juga dari keluarga ingin menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada tim penyusun buku ini yang pertama-tama diinisiasi oleh Bang Beki Mardani. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan Bang Beki yang sudah menginisiasi ditulisnya buku ini. Lalu kemudian ada Bang Sulhi, Bang JJ, Bo Fajria, Bang Haryanto, Bang Syakur, Bang Rahmat, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semua, kebaikan sahabat-sahabat semua untuk mengenang almarhum dalam sebuah catatan tertulis atau buku yang akan kita bedah hari ini. Selanjutnya terakhir dari keluarga, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta pada sore hari ini yang mengikuti bedah buku ini. Di layar Zoom kelihatan sudah mendekati 200, sekitar 180-an, baik yang mengikuti secara individu dan banyak juga yang mengikuti secara bersama-sama, nonton bareng dalam mengikuti acara bedah buku ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya kami dan keluarga selalu berkoordinasi dengan Lembaga Kebudayaan Betawi Bang Beki Mardani. Awalnya buku ini kami akan dibedah ya secara langsung ya, secara tatap muka. Rencananya seperti itu dalam rangka juga mengenang ulang tahun almarhum pada tanggal 11 Februari ini. Namun karena kondisi yang masih susah khususnya di daerah DKI Jakarta, kita masih dalam kondisi pandemi, akhirnya rencana kita untuk membedah secara tatap muka dalam bentuk seminar langsung, dan lalu kemudian membagikan buku sebagai kenang-kenangan kepada peserta, itu tidak bisa dilaksanakan karena di DKI Jakarta kita ketahui dan di seluruh Indonesia masih belum boleh berkumpul secara kolektif orang banyak. Oleh karena itu, walaupun secara virtual kami mengucapkan terima kasih banyak, semoga kehadiran Bapak Ibu, semoga keikhlasan Bapak Ibu untuk mendoakan almarhum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan ya. Tentang almarhum kami hanya memohon kepada para peserta ya, sekali lagi kami dari keluarga ingin mengakhiri ucapan terima kasih ini dengan memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali membacakan Al-Fatihah, suratul Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya, mudah-mudahan almarhum yang kami merasa masih merasa seakan-akan ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan di sana diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Bapak Yahya Andi Saputra. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya niatnya pengen membacakan syair Dedengkot, Kampung Rorotan, tapi ini terlalu panjang. Dan saya sudah menggarap ini menjadi seni pertunjukan yang lamanya lamanya itu 1 jam dengan iringan orkestra dan segala macam, syair Dedengkot Rorotan. Karena ini lama, maka saya akan baca puisi saya. Tapi di sini saya akan kutip beberapa kalimat. Allahu Rabbi Azza wa Jalla, Engkaulah kuasa segala-gala. Ampunin Bang Ipul salah dan dosa, kasih kuburnya terang dan lega. Syair dikarang untuk mengenang Bang Ipul seorang yang kita sayang. Alam barzahnya terang benderang, tempat Bang Ipul bersenang-senang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Dan saya akan baca puisi pendek dari buku puisi saya ini, Cerita dari Dapur. Dan salah satu puisi ini saya tulis khusus untuk Bang Ipul yang bertepatan dengan rencana penerbitan buku ini. Bang Ipul dipanggil dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya Bumi yang Setia, kepada Bang Haji Saifullah. Akhirnya kau pahami kesetiaan bumi. Hujan membutuhkan tempat mengurai kisahnya. Jika kau mendengar hikayat pertemuan air, sungai telah lama menyimpan rahasia laut. Mustika ikan nun yang menghebohkan itu jelas menyimpan rahasia penghuni laut tentang siapa yang dipercaya menulis kitab cinta. Bumi selalu menepati janji kepada hujan, merintih perih atau tertawa sukaria. Kau tentu telah memahami hakikat pertemuan. Setelah itu, apakah kau masih merisaukannya? Bumi, rumah satu-satunya yang setia. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur DKI Jakarta sekaligus membuka kegiatan bedah buku Bang Ipul Simpul Betawi dari Gubernur ke Gubernur. Kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang hadir dalam acara peluncuran buku tentang Allahyarham Bapak Saifullah. Bukunya saya pegang nih, Bang Ipul Simpul Betawi dari Gubernur ke Gubernur. Seorang pribadi yang menjadi teladan, bekerja sepenuh hati, berhasil memimpin lintas zaman. Dan bisa dibilang barangkali salah satu masa pengabdiannya. Almarhum pulang di waktu yang tidak pernah terduga, di saat sedang semuanya all out untuk menghadapi pandemi. Kita semua sedang bekerja bersama. Allahyarham Pak Sekda, Pak Saifullah, untuk mendahului kita semua kembali ke rahmatullah. Hari ini begitu banyak berkumpul secara virtual untuk sama-sama membahas peluncuran buku tentang almarhum. Pertama, terima kasih kepada semua yang terlibat,
di dalam penyusunan buku ini. Karena ketika masing-masing kita berinteraksi dengan almarhum, kita semua punya kenangan, kita semua punya catatan atas kebaikannya. Tapi itu semua adalah berhenti di tingkat pribadi-pribadi kita. Dan ketika kemudian dibuatkan menjadi sebuah buku yang ada di depan saya, di sini ada begitu banyak tulisan, ada begitu banyak pengalaman, interaksi dengan almarhum yang membuat kita makin menyadari luar biasanya pribadi almarhum Pak Saiful ini. Dan kalau kita lihat lebih jauh, insya Allah ini menjadi penanda bahwa Allahyarham husnul khotimah dan ditempatkan di jannahnya. Amin Allahumma amin. Nah, saya ingin sampaikan apresiasi. Yang kedua, ini menjadi menarik karena lewat buku ini kesempatan bagi kita semua untuk mengambil hikmah. Pak Saifullah meninggalkan begitu banyak catatan, tapi karena kepulangannya adalah kepulangan yang bisa dibilang mendadak, tidak ada proses yang menyertai sebelumnya, maka buku ini menuntaskan rangkaian pengalamannya dari perspektif orang lain. Ini seperti biografi, berisi deretan pengalaman pribadi-pribadi yang hadir pada siang hari ini dalam interaksinya dengan almarhum Pak Saifullah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya buku ini, maka perjalanan hidupnya makin bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Dan itu artinya ini menjadi sesuatu yang memberikan manfaat. Dan kalau kita lihat, cara penulisannya pun simple, masing-masing orang menulis beberapa halaman sehingga bisa dibaca kapan saja dan dimulai dari mana saja. Tidak harus dibaca dari halaman 1, 2, 3 dan berurutan. Karena ini adalah pengalaman-pengalaman interaksi yang dituliskan secara ringkas dari begitu banyak pribadi yang selama ini berinteraksi dengan almarhum. Insya Allah ini menandai bahwa ada seorang putra Betawi yang kehadirannya membawa kebanggaan. Seorang putra Betawi yang pengabdiannya lintas waktu, dan insya Allah ini akan dicatat dengan tinta emas. Pengabdian seorang Saifullah di masyarakat Jakarta, di kota Jakarta, berangkat dari Rorotan yang pada masanya merupakan kawasan yang jauh dari kemajuan, beliau bisa meniti pengabdian hingga puncak seorang ASN dan membawa manfaat bukan hanya pada masyarakat di kampung halamannya di Rorotan, tapi juga di Jakarta sebagai kota tempat ia berasal. Ini adalah satu perjalanan hidup yang banyak sekali hikmahnya. Saya terima kasih bahwa buku ini telah dituntaskan. Insya Allah buku ini menjadi bacaan. Bukan hanya generasi kita, tapi generasi anak-anak kita. Salah satu kekuatan dari menerjemahkan perjalanan hidup dalam sebuah tulisan adalah dia menjadi hikmah untuk lintas zaman. Insya Allah bukan saja simpul Betawi dari gubernur ke gubernur, tapi sebagai pelajaran hidup untuk diambil hikmahnya dari generasi ke generasi. Insya Allah ini menjadi aliran pahala bagi Allahyarham Pak Saifullah dan juga pahala bagi semua yang terlibat di dalam penyiapan publikasi termasuk penulisan buku ini. Terima kasih, selamat seminar, kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan pada sore hari ini, dan acara dilanjutkan dengan diskusi bedah buku yang dipandu oleh Bapak Muhammad Suhi sebagai moderator dengan pembicara yaitu
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik, Akademisi Universitas Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Agus Suradika, perwakilan NU, Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa, dan sejarawan Bapak Jaja Rizal. Untuk itu, kepada Bapak Muhammad Suhi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Po MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat jemaah Zoom yang berbahagia. Salam sehat, Bang. Sehat semua ya. Sebelum kita diskusi di Bedah Buku, saya mau buka dengan pantun nih. Cakep. Ketemu jodoh di balik papan. Cakep. Luar biasa. Papan diikat benang, dilepas ke tengah lautan. Cakep. Bang Ipul tokoh panutan. Cakep. Kebaikannya akan dikenang hingga akhir zaman. Cakep. Gimana Bang Lai? Nilainya Bang Lai? Keren. 89. Alhamdulillah. Bang Isul itu ada Pak Sekda itu. Ada Bang Sekda hadir gue itu. Oh iya. Bang Marullah. Selamat datang Pak Sekda. Ya, saya itu Bang. Pak Sekda ada yang mau disampaikan pada kesempatan ini Pak? Bukan Pak ya, enak banget manggil Pak ya. Biasa Abang. Abang aja, Bang. Itu, Bang Madu, Bang Uwo, ada yang mau disampaikan Bang dalam kesempatan ini Bang? Silakan Bang. Assalamualaikum Bang Uwo. Mic-nya Pak Hos. Babe Kiai Marul Rahmat Ali, mana dia? Iya, sepertinya ditinggal. Udah jadi co-host. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan dalam kesempatan ini sepatah dua patah kata. Mic-nya masih mati. Iya, dia kayaknya ditinggal itunya, Bang Su. Oh. Sambil jalan aja. Oke, kita lewatin aja ya. Kita lewatin ya Bang Usni ya. Bapak Ibu sebagai salah satu editor buku ini, saya mungkin orang pertama yang membaca buku ini dari secara utuh gitu ya. Karena semua testimoni yang jumlahnya lebih dari 100 orang itu harus diedit dulu sebelum masuk ke naskah draft. Dan jujur beberapa kali sepanjang proses mengedit itu mata saya meleleh. Air mata menetes. Kenapa? Kok dalam hati saya kok bisa ada manusia sebaik Bang Ipul gitu ya? Kok bisa ada orang sebaik Bang Ipul yang kebaikannya konsisten dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Yang saya baca saat Bang Ipul masih miskin tanda kutip begitu, masih belum banyak duit, dia pernah memberikan seluruh uang di kantongnya untuk tetangga yang mau jual radio ke pasar untuk kasih makan anaknya. Akibat semua uang yang diberikan ke tetangga tadi, Bang Ipul harus jogging atau jalan kaki dari rumah di Matraman ke tempat dia mengajar di Manggarai. Itu luar biasa. Itu bukan cerita sekali dua kali yang ada di buku itu. Dan ketika udah jadi sekda, Bang Ipul bahkan pernah membiayai operasi mata seorang petinggi LSM yang nilainya ratusan juta. Padahal itu LSM sering kritik Pemprov, termasuk sering mengkritik kebijakan-kebijakan Bang Ipul tentunya. Dengan tanda kutip ini musuhnya dibiayain berobatnya gitu. Jadi luar biasa, itu yang membuat beberapa kali air mata saya meleleh dalam proses mengedit buku ini. Jadi karakter beliau, kebaikan beliau nggak berubah dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Masya Allah. Tapi baiklah, sebelum makin meleleh saya langsung kita ke jantung acara. Saat ini sudah hadir bersama kita 4 orang pembicara yang mewakili coveringnya masing-masing. Ada Bang Prof. Dr. Agus Suradika, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang juga mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta. Kita harapkan
ada banyak cerita sebagai kolega Bang Ipul di Balai Kota ya. Kemudian Bang Muhammad Taufik udah hadir kelihatannya. Politisi yang wajahnya sudah nggak asing lagi pasti saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Masih juga di Gerindra. Meski nggak tahu kita 2024 nanti apakah masih di Gerindra. Rahasia Bang Taufik itu. Yang ketiga ada sejarawan yang juga sudah nggak asing lagi namanya Bang JJ Rizal. Dan saya baru tahu di Instagram ternyata JJ itu kependekan dari jalan-jalan. Jadi namanya panjangnya Jalan-Jalan Rizal. Terakhir kita kedatangan Kiai Muda Harapan NU di masa depan, Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang kita harapkan dapat memperkaya cerita tentang Bang Ipul hari ini, testimoni tentang Bang Ipul hari ini dengan hubungan Bang Ipul dengan para kiai khususnya di NU gitu. Karena waktu terbatas, mohon maaf saya akan batasi masing-masing pembicara 15 menit ya. Di total nanti 1 jam, sisanya kan kita pakai untuk berdiskusi. Begitu Bapak Ibu-Ibu. Dan kesempatan pertama langsung akan saya berikan kepada Prof. Agus Suradika, lalu berturut-turut nanti Bang Taufik, Bang JJ, dan setelah itu Kiai Zulfa Mustafa. Silakan Prof. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang kita, tokoh terkenal, Bang JJ Rizal, Bang Kiai Haji Zulfa Mustafa, mewakili NU, tokoh muda NU, Ketua LKB, Bang Beki, dan moderator Bang Sulhi, serta Abang Empok yang lainnya yang sangat saya hormati. Husni nggak disebut ini, Bang. Oh iya, ada Dinda Husni, calon wakil gubernur DKI Jakarta yang gawat. Bang Sulhi pakai pantun, Anda juga mau pakai pantun. Permen manis namanya Sugus. Cakep. Sugus di kulum tersenyum simpul. Perkenankan ayah bernama Agus, mau ceritain kebaikan Bang Ipul. Ya. Cakep. Belajar di Bang Sulhi ini. Iya, pertama tadi soal perut mules nanti biar Bang Taufik aja, walaupun saya paham sedikit itu kalau sudah bicara anggaran, memangnya perutnya mules banyak, terutama Bang Ipul sebagai koordinator penyusunan anggaran di DKI Jakarta ya, dan untung beliau cukup piawai mengelola ritme emosional beliau ya. Kalau nggak pandai mengelola ritme emosional itu bisa jadi menderita berkepanjangan. Nah, saya ingin bercerita selain yang sudah saya sampaikan di buku itu. Pertama, dari buku itu tergambar keluasan dari pergaulan abang kita Bang Ipul. Yang memberi testimoni itu mulai dari presiden sampai tokoh tidak terkenal seperti saya. Jadi dan luas pandangannya itu mencakup berbagai perspektif. Sebagai tokoh Betawi, banyak dari Bamus Betawi dan organisasi-organisasi pendukung Bamus. Dari sisi ke-NU-annya, dari sisi tokoh agamanya, tidak hanya tokoh NU, tapi juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut memberikan testimoni tersebut. Karena memang Bang Ipul sebetulnya adalah alumni Universitas Muhammadiyah yang diwakafkan kepada NU. Gitu ya. Jadi pengetahuan Bang Ipul, keluasan pergaulan itu ditandai oleh banyak yang memberikan testimoni itu. Ya. Dari yang mulai tokoh-tokoh senior sampai tokoh muda. Nah, pergaulan saya dengan Bang Ipul sudah saya mulai jauh sebelum saya menjadi birokrat di DKI Jakarta. Ketika saya menjadi Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kalau saya nggak keliru, Bang Ipul itu masih menjadi salah satu eselon 3 atau 4 di Jakarta Barat. Ya, dan kita sering bergaul, berdiskusi, lalu beliau menjadi wakil
Kepala Dinas Pendidikan, saya masih di Dewan. Nah, ketika beliau wali kota, saya masuk menjadi Wakadisdik. Ya, atau beliau wakil wali kota, saya Wakadisdik. Nah, pergaulan itu saya amati bahwa ini tokoh Betawi yang luar biasa. Pertama, beliau lahir dari sebuah lingkungan kebudayaan kampung di Rorotan. Ya. Yang kedua dari lingkungan, ya kalau kelas ekonominya menengahan lah beliau, mempunyai cukup biaya untuk sekolah, bahkan kuliah, tapi minimalis seperti saya lah kira-kira gitu. Ya. Yang harus mungkin tidak harus menunggu untuk pulang ke rumah dari kuliah dan sebagainya, terpaksa berlari dari rumah ke sekolah, itu cerita memang sering kita dengar dari tokoh-tokoh lain, justru bukan dari Pak Saiful sendiri saya mendengarnya itu. Nah, pergaulan saya yang sangat intens ketika di akhir Desember 2014 itu, sore-sore hari saya ditelepon. Prof, jam maghrib harus sampai di balai kota. Dulu saya masih Badan Perpustakaan, ya, arsip daerah. Maghrib mesti sampai sana, saya hitung waktu. Saya naik motor sendiri itu dari sana, lalu agak tergopoh-gopoh, saya ya siap Pak Sekda, saya udah di tempat. Duduk situ ikut Baperjab, gitu. Ikut dalam proses Baperjab. Hari itu akan ada restrukturisasi, pengisian formasi terhadap restrukturisasi organisasi. Mengelola 5.000 jabatan. Dan itulah kali pertama saya ikut dalam proses Baperjab yang memang begitu serius karena membicarakan orang dan harus hati-hati karena menyangkut nasib dan masa depan orang. Dan saya menyaksikan Bang Ipul memiliki kemampuan leadership yang mengayomi dan memberikan solusi. Ya. Hari itu saya belum tahu bahwa saya akan menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Karena hari itu masih ada Pak Mades, Karmayoga di situ yang sebagai Kepala BKD. Tapi baru kemudian menjelang-jelang akhir Baperjab itu saya dibisiki, siap-siap besok dilantik menjadi Kepala BKD. Nah, disitulah intensitas pertemuan saya dengan Pak Saiful, Bang Ipul itu makin intens. Karena setiap hari selalu saja ada diskusi mengenai kepegawaian. Satu hal yang menarik bahwa saya mengetahui beliau mempunyai ritme bekerja yang hingga malam, tapi pagi hari itu sudah ada di kantor gitu. Ya. Kami Baperjab kadang-kadang sampai jam 11, jam 12 gitu ya. Tapi kalau sudah jam 11 biasanya, udah Bang pulang dah eselon 3-4, nanti saya tinggal lapor besok pagi. Ya, dan biasanya pagi saya akan lapor, perkembangan rapat semalam, kalau setuju langsung disampaikan kepada Pak Gubernur. Tapi catatan penting di situ adalah ketika ada diskusi, tarik-menarik, pendapat dan sebagainya, beliau menengahi dengan sangat baik ya, menengahi dengan sangat tenang, tidak ada emosional yang muncul. Dan memang kita jarang sekali melihat Bang Ipul marah. Saya hampir nggak pernah itu lihat beliau marah gitu. Marahnya itu dalam bentuk diam. Kalau dia diam kita harus paham itu. Ya. Jadi Allahyarham Saifullah ini ya, Bang Saifullah ini memang bisa mengatur apa yang disebut oleh para ahli psikologi itu mengatur ritme emosional. Ya. Dia tahu kapan marah dan beliau tahu takarannya marah. Semua orang bisa marah, tetapi marah dalam takaran yang tepat dan waktu yang tepat, itulah orang yang bijak. Jadi ini catatan penting untuk yang saya catat pengalaman belajar dari Bang Ipul. Lalu yang kedua, yang juga menjadi catatan saya, beliau selalu menerima semua masukan. Ya. Semua masukan dia dengar dengan baik, tetapi finally decision on his hand gitu ya. Jadi kalau begitu diputuskan, ya kemudian semua orang bisa menerima gitu ya. Jadi kemampuan dia mendengar,
kemampuan Allah mendengar pandangan orang itu menjadi penting buat pimpinan mereka menjabat, karena tidak mudah menjadi orang yang mendengarkan pandangan orang. Kita lebih senang berbicara daripada mendengar. Tapi seorang Saifullah almarhum Bang Ipul itu dia cukup piawai dan tenang dalam mendengar pandangan orang. Dan selalu ada jawaban yang tidak kita duga. Ketika barangkali kita menyampaikan itu dengan temperamen tinggi, tapi selalu ada kosakata, pilihan diksi yang diucap itu kemudian kita mau marah tapi nggak bisa marah gitu ya, karena ketepatan dalam pilihan diksi itu. Ya. Saya pernah mengantarkan sejumlah pejabat yang di luar itu agak emosional karena ada anggaran. Itu tadi perut mules tadi, ada anggaran dipotong. Dan ketika di dalam dijelaskan dengan tenang, disampaikan. Lalu kalau kemudian ada di situ, baru beliau mengatakan, oke, ke depan kita akan perhatikan. Dan di situ clear persoalan. Nah, ada pengalaman menarik lain ketika menyusun pejabat-pejabat di DKI itu. Ketika mungkin teman-teman pemerhati atau mereka yang ikut dalam di DKI itu tahu ketika dulu Pak Gubernur tanda petik ya, quote-unquote, menyuruh keluar mengusir pejabat yang sudah pakai baju putih. Saat itu Pak Sekda mengatakan, jelaskan sejelas-jelas ke Pak Gubernur, ya, mengapa itu terjadi. Tidak ada kemarahan yang saya lihat. Seharusnya kalau sebagai seorang Sekda yang emosional, pasti dia udah marah ke saya itu. Ya. Gimana kepala BKD nangani kayak gitu, beliau nggak marah. Gitu ya. Setelah saya jelaskan, ini duduk soalnya di sini Pak. Semua clear, Pak Sekda bisa paham, Pak Gubernur bisa paham, besoknya ada pemberitaan tentang perbaikan isu bahwa ada menyelundupkan eselon tertentu di dalam jabatan. Kami bekerja dengan sangat serius dengan Pak Sekda ya, dan tidak ada sama sekali upaya-upaya yang punya konotasi negatif di dalam menyiapkan para pejabat itu. Nah, soal Baperjap ya, soal pengalaman-pengalaman yang lain sebenarnya banyak sekali yang bisa diungkap. Tapi buku itu, buku Bang Ipul yang cukup tebal dan banyak mendapat perhatian, itu cukup merepresentasikan, kendati pun tidak seluruhnya, tentang sosok dari Bang Ipul. Pengalaman di luar birokrasi terhadap beliau, itu yang menarik adalah saya ingat pengalaman ketika peristiwa, lebih tepatnya ketika untuk melobi seorang tokoh NU, dan Bang Beki tahu itu, untuk melobi salah seorang tokoh NU, itu yang melobi justru adalah Ketua Muhammadiyah, gitu ya. Jadi dan dengan lobby-lobby itu saya kira kepiawaian beliau, dan saya ikut mensupport ketika beliau akan maju sebagai Ketua NU saat itu, dan saya melobi beberapa tokoh NU. Jadi ada kader Muhammadiyah yang melobi tokoh NU. Hubungan saya dengan beliau dalam konteks beliau sebagai Ketua NU, saya sebagai salah satu pimpinan di Muhammadiyah itu sangat baik. Dan pada periode itulah saya kira NU Muhammadiyah itu hampir tidak memiliki problem serius di dalam pergaulan keagamaan kita. Karena apa? Semua masing-masing bisa dapat memahami. Bang Ipul pernah mengenyam pendidikan di Muhammadiyah, dan beliau pun tidak alergi pada Muhammadiyah. Kalau gurau-gurau sih sering ya, gurau-gurau sering. Gurau-gurau misalnya, kalau NU itu salamnya kan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu salam NU itu. Kalau Muhammadiyah jawabnya gampang, saya bilang Waalaikumsalam warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Nah, pergaulan seperti itu yang kemudian mencairkan kadang-kadang kebukuan di dalam bergaul dari aspek ritual keagamaan yang memang sangat heterogen. Dan sekarang kita melihat bahwa hubungan NU dan Muhammadiyah itu sangat akrab, ya. Masing-masing bisa memahami peran dan fungsinya. Yang terakhir, supaya saya tidak berpanjang kalam, yang jelas pribadi Bang Ipul adalah pribadi yang
memberikan keteladanan. Dia guru sepanjang hayat. Cita-cita, saya kira saya ceritakan di tulisan saya itu. Saya sempat menanyakan ya, umur sudah 54 saat itu, masih sekda, ya. Kalau sudah tidak jadi sekda mau jadi apa? Beliau ingin jadi guru kembali gitu. Dan ingin mendirikan sekolah. Saya tidak tahu apakah rencana mendirikan sekolah ini mudah-mudahan menjadi amanah yang bisa diteruskan oleh, atau sudah, saya juga kurang tahu persis. Tapi yang saya tahu memang teman-teman saya di Dinas Pendidikan mengatakan bahwa Bang Ipul ingin sekali memiliki sekolah formal, beliau memiliki lahan yang cukup, dan saya kira Mas Bang Dr. Mola Warman ini bisa meneruskan cita-cita itu karena legacy yang ditinggalkan Bang Ipul sudah sangat banyak sekali, dan cita-cita untuk mempunyai sekolah sebuah cita-cita yang sangat mulia karena memang Bang Ipul adalah guru sejati. Nasrul minallah fatum karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 14 menit, Bang Prof. Ya, udah dihitung. Selanjutnya langsung ke abang kita yang saya kutipan di bukunya sangat menarik. Dia bilang, ini Saifullah harusnya umurnya 15 tahun lagi gitu. Nggak percaya dia. Kok pergi begitu cepat. Bang Muhammad Taufik. Silakan Bang. Masih off. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pembicara serta para peserta pada sore hari ini, saya mencoba untuk bercerita bagaimana hubungan dan perjalanan saya dengan Pak Saifullah. Saya kira pertama saya ingin menyambut baik ada sebuah buku yang diinisiasi oleh kawan-kawan untuk menggambarkan bagaimana seorang Pak Saifullah ya, dan ini kan menjadi pelajaran yang bisa dipetik oleh semua pihak ya, baik dia sebagai pemimpin maupun sebagai pegawai biasa. Kenapa? Saya akan cerita di ujung terlebih dahulu, baru saya akan cerita ke belakang. Pada saat hari Jumat sebelum Pak Saifullah Senin masuk rumah sakit, saya masih diskusi dengan Pak Saifullah ya. Itu dari pagi ada acara kebetulan dengan Ibu Saifullah, dengan Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, saya dan Pak Saifullah. Kira-kira sampai pukul 9. Selesai, Pak Saifullah ngajak saya ke ruangannya. Bang, kita ngobrol dulu di ruangan saya. Ngobrol, akhirnya saya ikut ke ruang Pak Saifullah dan kita mendiskusikan soal dana PEN itu. Dan saya kira ini keberatan Pak Saifullah. Ya. Saya sebenarnya ingin menolak itu dana PEN. Ketika mendiskusikan itu, terus dalam perjalanan diskusi dia berhenti, Bang sebentar Bang, saya cuci tangan dulu. Mau ngapain Pak? Saya enggak, ini ada jam kristal enak banget. Nanti saya mau kupas ini Bang. Dia kupas gitu. Kemudian selesai dia kupas, Bang, ini abang mesti cobain. Terpaksa saya cobain itu. Dan ketika sambil mencoba itu, kan diskusinya jalan. Yang tadinya saya menolak itu dana PEN, ya. Kemudian saya bisa mengatakan, oh iya kalau begitu boleh deh Bang. Gitu. Sudah saya bisa bayangkan nggak bagaimana Pak Saifullah ya. Tadi mungkin kalau soal membahas APBD tadi mulus-mulus iya. Tetapi seorang ketua TAPD, segala kesulitan yang dasar pun masih bisa mengeluarkan kata-kata yang menghibur kita. Nah ini yang buat saya pelajaran penting gitu ya. Dengan segala ketenangannya Pak Saifullah
bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh kawan-kawan Dewan berkaitan dengan anggaran. Dan tidak ada yang marah kita. Pada ujungnya kita tidak marah loh sama Pak Saifullah. Nah, itu cerita pertama saya dengan Pak Saifullah dari ujung. Bahwa saya belum pernah dikupasin jambu kristal juga oleh Pak Saifullah. Tapi ketika itu saya dikupasi jambu kristal, kemudian saya memakan itu jambu. Nah, Senin ada rapat paripurna, kemudian dalam perjalanannya setengah main Pak Saifullah keluar. Saya yang mimpin pada waktu itu, dan tidak pernah terjadi Pak Saifullah itu kemudian keluar ruangan dalam sebuah rapat separuh jalan. Saya coba amati terus, kemudian hampir selesai karena Pak Saifullah nggak datang lagi, terus saya agak mencari-cari Pak Gubernur melihatkan WA-nya bahwa Pak Saifullah izin karena kurang sehat. Saya sedang cek, kemudian Seninnya tidak masuk dan masuk rumah sakit. Bapak sekalian, bagaimana seorang Pak Saifullah sebagai sekda, sebagai ketua TAPD ketika ada rapatnya deadlock berkaitan dengan satu mata anggaran. Itu bisa mempengaruhi seluruh anggaran. Nah, saya sudah berpikir, waduh ini bahaya, ini bisa deadlock. Tapi Pak Saifullah dengan nada yang guyon, humor gitu, pada akhirnya kita bisa menerima. Nah, ini yang saya kira mesti jadi pelajaran bagi pejabat-pejabat Pemda DKI ya, ketika berhadapan dengan Dewan atau dengan siapapun, dengan segala ketenangannya, dengan segala argumennya, Pak Saifullah bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan itu, dan pada akhirnya kita ikut. Anda bayangkan ya, ketika acara itu hampir deadlock, kemudian Pak Saifullah minta acara itu di break sebentar gitu. Akhirnya kita break, acaranya kita break sebentar. Kemudian Pak Saifullah, nah di situ pendekatan personalnya, ini yang saya kira sulit ditemukan ya. Kira-kira 20 menit gitu. Biasa Pak Saifullah masuk ke ruangan VIP, kami di ruangan VIP, kita makan bakso, Pak Saifullah makan bakso. Tapi makan bakso dia bercerita tentang apa yang tadi kita perdebatkan dengan cara-cara yang lain di luar ruang rapat itu. Ketika masuk dalam ruang rapat, maka suasana sudah mencair. Itu APBD itu. Sebagai seorang pemimpin, saya melihat bahwa Pak Saifullah punya gaya yang berbeda dengan teman-teman lain. Saya banyak bergaul dengan para pejabat di Pemda DKI ya. Punya pengalaman yang cukup dengan Pak Saifullah. Satu ketika saya naik haji sama-sama menjadi petugas Amirul Hajj. Amirul Hajj, saya dengan Pak Saifullah. Dalam perjalanan naik haji, ONH biasa, gitu, sekelas sekda loh Pak Saifullah. Saya waktu itu dengan Pak Sekda, satu lagi ketua MUI waktu itu. Jadi waktu di Mina, kita punya tenda itu agak terbalik. Bukaannya agak terbalik sehingga lebih panas dari tenda yang lain. Satu tenda diisi 250 orang kira-kira.
Jadi kalau kita malam tidur di ujung udah nggak bisa keluar, karena kalau keluar ke pada kepala antara kepala. Pada siang hari secara panas setengah mati. Kemudian Pak Saifullah mengambil es itu yang buat mendinginkan minuman, dituangkan itu, kemudian ada handuk, dialasi handuk es itu dengan handuk, kemudian dibilang Taufik, kita kan udah sauna terus nih, duduklah di sini. Kita duduklah di atas es itu. Kemudian saya bilang, Pak, itu ada tenda sebelah, Pak. Karena Bapak masih di sini terus, kok sama-sama dengan jamaah. Udah Bang, kita cobain. Toh sama juga mereka naik haji, kita juga walaupun petugas naik haji, kita mesti tahu juga kesulitan orang itu. Gitu. Padahal tenda sebelah kosong. Ini saya perhatikan ya Pak Saifullah. Sebagai seorang kawan yang saya kenal, dan memang ketika saya mendengar berita bahwa Pak Saifullah dipanggil Allah puasa, saya mengatakan kepada semua orang dalam penglihatan mata saya, sebenarnya 15 tahun lagi Pak Saifullah itu belum tentu wafat karena badannya kuat. Bayangkan kalau tawaf, saya kira saya nggak kuat tuh waktu tawaf dengan Pak Saifullah gitu. Selalu pada posisi mepet Ka'bah, cepat sekali. Untuk 7 kali itu cepat sekali. Kita tergopoh-gopoh lah ngikutinnya. Betapa sehatnya Pak Saifullah itu. Nah, dalam pengalaman saya banyak catatan baik sekali dengan Pak Saifullah ya. Dan saya melihat terasa sekarang Pemda DKI ada agak kesulitan. Pak Saifullah itu membuat Pak Gubernur bekerja dengan nyaman dan enak. Selalu di depan dalam menyelesaikan persoalan, apalagi komunikasi dengan Dewan. Tidak kenal waktu Pak Saifullah. Jadi kalau mau rapat badan anggaran, itu tengah malam masih dia telepon kita. Bang Taufik, itu besok kan mau rapat ini. Pagi-pagi kita ketemu dulu yuk, makan dulu di ruangan saya. Ya, sarapan pagi saya ingat betul itu bubur gitu ya, macam-macam. Nah di situ dia ngobrol aja. Kita apa yang mau, apa yang dimaksud dengan ini dan nanti akan kita diskusikan apa. Gitu. Saya kira jarang sekali pejabat yang seperti ini. Dan ini sebenarnya pelajaran bagi masyarakat Betawi maupun bagi pegawai pemerintah daerah DKI Jakarta. Ada tingkat ketekunan, ada tingkat keseriusan dalam setiap penyelesaian pekerjaan, ada kemampuan berkomunikasi dimiliki oleh Pak Saifullah secara bersamaan ini. Dalam masa sulit, pembahasan bisa mengeluarkan daya humornya tinggi, sehingga ketegangan itu bisa jadi cair. Ada cara berkomunikasi yang menurut saya juga cukup baik. Tidak menyinggung orang, kemudian tidak merasa orang digurui, tidak merasa tersakiti, gitu. Dan akhirnya kita ikut. Ada ketekunan, tekun sekali dalam membahas sesuatu, Pak Saifullah itu yang saya ketahui ya. Dan saya sering mendiskusikan segala sesuatu dengan Pak Saifullah. Kemudian yang juga perlu menjadi perhatian kita semua bahwa hubungan pribadi dengan Pak Saifullah itu kalau sudah didekatkan dekat sekali. Jadi satu ketika saya ingat betul ya Pak Saifullah ajak saya ke Rorotan, ke rumah beliau itu. Dan sampai sana dia bilang, Bang, kita makan dulu yang ikan itu gabus pucung. Ya. Gabus pucung itu.
Kalau kenal gabus pucung itu makan sama Pak Saifullah. Kemudian pulang dia bilang, Bang, abang bagasinya bisa dibuka enggak? Saya pikir apa? Rupanya dia sudah siapkan jambu air yang hasil pohonnya dia dimasukin sebagasi tempat saya. Bagasi saya ini abang bagi-bagi dengan kawan-kawan. Abang kan banyak kawannya. Perlu kita kasih jambu air. Sebelum kenapa mesti jambu air kok nggak kelapa? Jambu air gampang keluar airnya. Sehingga itulah yang mendinginkan komunikasi yang beku. Gitu. Tahu aja saya. Nah, saudara, catatan kebaikan Pak Saifullah itu yang terbukukan, saya kira ini bisa jadi pelajaran untuk masyarakat Betawi, untuk pemerintah daerah. Nah, bagaimana Pak Saifullah menguasai medan diskusi? Saya kira ini juga harus jadi pelajaran bagi semua. Dan untuk Pak Sekda ya, Pak Sekda yang baru saya kira mesti banyak dibaca nih, berulang nih bukunya Pak Saifullah agar bisa paling tidak menyamai cara berkomunikasinya dengan dewan ya, dengan mitra kerjanya serius tapi bisa ketawa berhadapan dengan Pak Saifullah. Nggak ada, saya setuju tuh. Nggak ada orang marah dengan dia. Nggak ada, Pak Saifullah juga marah dengan kami nggak pernah marah dia. Seganas-ganasnya kita di forum, sekeras-kerasnya kita di forum, dia senyum, bahkan dia sering keluarin pantun yang tepat sekali gitu, sehingga kita bisa ketawa. Saya kira banyak pelajaran lah bisa dipetik ya dalam pergaulan hidup saya dengan Pak Saifullah. Sekali lagi, saya terima kasih pada inisiator yang menggagas buku ini dan mudah-mudahan buku ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, ya, terutama bagi birokrat, terutama juga bagi masyarakat. Anda pernah punya tokoh namanya Saifullah yang disenangi oleh semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik, dan tadi udah banyak skill yang diungkap oleh Bang Agus dan Bang Taufik. Saya berpikir jangan-jangan Bang Saifullah memang ditakdirkan sebagai sekda gitu, karena talentanya sebagai sekda memang sudah tumbuh dari lahir kayaknya. Berikutnya Bang JJ, udah siap Bang? Iya Bang Icul. Jalan-jalan Rizal. Silakan Bang. Ya, makasih Bang Icul. Saya nggak punya pengalaman yang banyak dengan Pak Saifullah. Sedikit pengalaman saya, dan saya anggap itu pengalaman yang sangat menarik dan memaksa saya untuk membaca ulang tentang definisi apa itu elit Betawi ya. Saya pikir pertemuan dengan Bang Saifullah. Tapi saya mau cerita tentang agak jauh ya. Saya mau menggunakan bukunya Lancaster untuk memahami tentang Bang Saifullah. Nah, pada tahun 1967 itu kan Lancaster sebagai ahli politikologi itu dari Australia menulis esai panjang yang kemudian menjadi klasik tapi menjadi kontroversi di antara orang Betawi. Itu judulnya Etnik Profil Jakarta. Nah, kontroversi ini sebenarnya menarik karena kebanyakan itu bukan karena orang Betawi pernah membaca, tapi karena sering dikutip-kutip dan dikutip-kutip dalam konteks mengakses sumber yang sebenarnya tidak bisa diakses oleh si penelitinya atau kemalasan mengakses langsung ya. Jadi dia ambil gampang kemudian menggunakan satu data yang ada di dalam esainya Lancaster. Tapi intinya bagaimanapun nama Lancaster itu kemudian dianggap satu yang mencemarkan orang Betawi karena menyebut orang Betawi sebagai keturunan budak. Tapi buku ini kemudian pada tahun 2007 saya terjemahkan, saya terbitkan karena saya membaca bahwa yang paling menarik dari
apa yang ingin dikatakan oleh Lenkesel itu justru adalah mengapa ada stigmatisasi terhadap orang Betawi. Mengapa orang Betawi dianggap pemalas, bodoh, tidak ulet begitu ya, boros gitu, tidak punya etos kerja begitu. Jadi banyak hal buruk itu ditimpahkan kepada orang Betawi. Dan ketika esai ini ditulis tahun 1964 itu hampir tidak ada elit Betawi yang muncul di tengah publik begitu. Dalam artian dia adalah orang, kalau kita bicara elit begitu, orang yang menjadi wajah dari kekuasaan begitu ya. Dan dia membawa aura, setiap orang itu hadir maka orang itu membawa aura dia orang yang menyumbang begitu. Nah pada tahun 1967 ketika Lenkesel menulis itu hampir tidak ada di Jakarta, dan stigmatisasi itu kuat sekali terhadap orang Betawi seperti yang saya katakan tadi. Ya mungkin karena tahun 67 dan kalau dia melihat di tahun 1966 itu ada satu figur diangkat oleh Soekarno menjadi Menteri Keamanan Jakarta Raya, itu Imam Syafi'i. Tapi juga figur ini selalu diidentifikasi dengan kekerasan, premanisme, dan itu malah memperkuat stigma tentang orang Betawi yang otot ketimbang menggunakan otak begitu. Jadi Lenkesel menyimpulkan bahwa tidak ada keterwakilan di antara elit Betawi atau kurang keterwakilan di antara elit-elit di Jakarta, walaupun Jakarta itu ibu kota dari Indonesia, tapi orang Betawi sebagai penduduk aslinya tuh hampir tidak ada keterwakilan atau kurang atau susah mencari wakil mereka di antara elit kekuasaan. Mereka hanya masa saja begitu. Nah, Kessel itu menyimpulkan bahwa rupanya elit Betawi ini sudah berakhir bersama berakhirnya Muhammad Husni Tamrin. Nah, dia tuh mencari sebenarnya apa yang menyebabkan keterwakilan ini jadi berkurang atau tidak ada dan mati setelah Muhammad Husni Tamrin. Dan Kessel itu menemukan bahwa sebab musababnya adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial yang membuat orang Betawi itu mengalami kemiskinan struktural. Kemudian dalam kemiskinan struktural itu mereka juga meresponnya dengan kebencian terhadap semua yang bersifat Barat atau Eropa dan identifikasi diri sebagai orang Islam. Nah, Islam itu sebenarnya pernyataan bukan dari orang Betawinya, tapi dari orang luar Betawi, terutama peneliti para pejabat birokrasi untuk memudahkan bahwa yang Islam ini orang pribumi, begitu maksudnya orang pribumi, penduduk asli kalau kita baca Nyai Dasima gitu. Nah, jadi Lenkesel menemukan wajar kalau misalnya Muhammad Husni Tamrin itu bisa muncul sebagai elit karena Husni Tamrin tidak menjadi bagian dari korban sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Husni Tamrin tidak menjadi bagian dari struktur tanah partikelir begitu ya. Husni Tamrin berasal dari keluarga yang di luar ruang tanah partikelir. Dia berasal dari kawasan yang merupakan kawasan elit dan keluarganya adalah turun-temurun sebagai keluarga inlands komandan atau komandan dari orang pribumi. Jadi sistem yang membuat Tamrin itu bisa hadir begitu. Nah, bagaimana setelah Indonesia merdeka? Apakah sistemnya ketika berubah itu bisa memproduksi orang Betawi itu keluar dari hanya menjadi massa, tapi menjadi elit juga? Ternyata juga tidak banyak begitu. Bahkan ketika di tahun 1960-an Kessel itu menulis, itu seperti saya katakan tadi, sukar mencari perwakilan orang Betawi di kalangan elit. Nah, tapi kita juga harus bisa melihat bahwa keterwakilan itu pelan-pelan itu sebenarnya mulai tumbuh. Ya, ketika Kessel menulis naskah ini 3 tahun sebelumnya Bang Saifullah itu lahir.
dan lahirnya dari daerah atau kawasan yang tidak pernah dibayangkan oleh Lancaster akan menyumbang elit di dalam wajah elit Jakarta atau ibu kota yang kontestasinya antar etnik begitu kuat. Jadi nggak mungkin orang dari kawasan London pinggiran yang paling keras menerima sistem tanah partikuler itu akan melahirkan elit gitu. Mereka akan hanya menjadi massa begitu. Tapi itu keliru. Nah, jauh sebelumnya sebenarnya lahir Bang Poke misalnya tahun 1948. Tapi Bang Poke kan kawasan dari Menak Betawi di Menteng begitu. Tapi juga lahir orang seperti Ridwan Saidi yang menggoncangkan karena dia masuk P3 menjadi perwakilan di DPR, menjadi bintang yang cemerlang. Tapi dia lahir di Sawah Besar, di kawasan yang di mana Muhammad Husni Tamrin lahir. Nah, pikir persoalan Lancaster adalah persoalan stigmatisasi sebenarnya. Kenapa dia menulis etnik profil Jakarta dan kenapa profilnya ini gambarnya buruk di mata orang-orang? Seolah-olah tuh tidak mampu memproduksi elit karena orang Betawi itu memang bodoh, terbelakang, bukan pekerja keras, tidak ulet, tidak berwawasan. Itu ternyata salah, ternyata patah oleh akhirnya orang-orang yang menurut saya sangat menarik mewakili wajah Betawi. Nah, salah satu orang yang mewakili itu saya pikir adalah Bang Saifullah. Dia mengubah apa yang dikatakan oleh Lancaster itu bahwa etnik profil Jakarta itu akan terus terbekam oleh stigmatisasi kalau tidak bisa sedemikian rupa membawa wakil-wakil politiknya dan wakil-wakil politiknya itu kemudian menjadi elit dan elit itu kemudian tampil sebagaimana Muhammad Husni Tamrin tampil. Dia tampil sebagai sesuatu yang membanggakan. Bukan hanya di antara orang Betawi tapi di luar orang Betawi. Dan kalau kita lihat bukunya yang dibikin oleh Bang Beki ini, kita akan melihat bahwa yang bicara itu bukan hanya orang Betawi. Seperti dikatakan tadi oleh Pak Gubernur, Bang Poke ini orang yang lincah dalam, Bang Saifullah ini orang yang lincah dalam banyak lapangan, bergerak kemana-mana. Tidak cukup bahwa dia sebagai orang Betawi, tidak cukup bahwa dia sebagai orang Islam, dia sebagai elit punya jaringan yang kuat di birokrasi, itu pergaulan di elit-elit dan kota itu biasanya menjadi RI 3 untuk naik RI 2 atau menjadi RI 1, kita bisa lihat wajah Saifullah itu hadir dalam ragam warna. Dan yang paling menarik, buku ini sebenarnya bisa membantu memupus stigmatisasi terhadap orang Betawi. Stigmatisasi yang disorot oleh Lancaster gitu, menunggu lahirnya elit-elit Betawi yang dalam perjalanan hidupnya mencerminkan sebuah semangat yang bertolak belakang dan bisa mematahkan stigmatisasi bahwa salah kalau bilang orang Betawi bukan pekerja keras, salah kalau bilang orang Betawi nggak ulet, salah kalau bilang orang Betawi nggak berwawasan. Nah, menurut saya kontribusinya Bang Saifullah ada di sini. Ada di bagaimana dia hadir sebagai elit Betawi ya di hadapan massa, bukan hanya massa orang Betawi, tapi massa publik Indonesia. Dia itu mematahkan secara nggak langsung tentang stigmatisasi bahwa orang Betawi itu tidak bisa menjadi elit yang membanggakan buat bukan hanya orang Betawi tapi juga buat banyak orang. Saya pikir pengantarnya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jeje. Terakhir, pembicara terakhir, Kiai Zulfa Mustafa. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muliakan moderator, kemudian para narasumber yang lain, Bang Taufik, Wakil Ketua DPRD, ini abang saya. Kami sama-sama orang Warakas. Ya.
saya memanggil beliau abang walaupun usia kami cukup jauh terpaut karena ayah saya dan ayah beliau punya hubungan dekat. Prof. Agus Suradika yang mewakili ASN atau birokrat DKI, JJ Rijal sejarawan DKI yang saya pernah punya gawe bareng waktu itu tahun 2010 penelitian tentang Mbah Priuk ya, toponimi dan lain sebagainya. Masih ingat saya mungkin Bang JJ Rijal. Masih Ya, banget Bang, masih ingat. Ya. Kemudian ini Menteri Perhubungan yang menghubungi saya pastinya Bang Beki Mardani, ya, Ketua LKB, keluarga besar dari almarhum Pak Saifullah. Juga yang saya hormati Pak Gubernur, walaupun tadi beliau sudah memberikan sambutan di awal, maupun Pak Sekda, Pak Marullah Matali yang sempat bergabung. Saya tidak tahu apakah masih bergabung. Satu kehormatan buat saya untuk diajak kumpul di sini untuk membahas buku yang saya ikut berkontribusi dalam penulisannya. Waktu saya diminta oleh Bang Beki, saya sungguhnya sedang menulis buku saya sendiri. Kebetulan saya menulis buku, alhamdulillah Pak Gubernur memberi kata pengantar juga, tapi sayang Bang JJ Rijal, buku saya tulis dalam bahasa Arab. Sekaligus tadi itu untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Enkestel itu, kalau orang Betawi katanya nggak bisa nulis atau nggak terpelajar, saya orang Betawi juga nulis bahasa Arab, padahal saya tidak pernah sekolah di Arab. Saya belajar bahasa Arab dari orang Arab yang di Indonesia atau dari guru-guru saya, tapi saya tulis buku bahasa Arab tentang fatwa dan terapan teori usul fikih yang ada di Indonesia. Kurang lebih hampir 400 halaman. Nah, tapi alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh alumni Mesir. Jadi yang menerjemahkan bahasa Indonesia justru alumni Mesir. Kemudian juga pada hari ini saya sudah banyak dapat ilmu, ya, informasi tentang banyak hal, terutama terkait almarhum yang walaupun sungguhnya saya sudah baca sekilas tentang buku ini. Saya diminta oleh Pak Mula Warman, Bang Beki bicara tentang bagaimana pandangan NU yang menjadi organisasi terakhir yang sampai beliau wafat ya, organisasi keagamaan, beliau masih menjabat Ketua Tanfidiyah NU DKI. Saya ingin bercerita mungkin bahwa hubungan saya kalau pertama kali kenal seperti yang saya tulis itu dari tahun 97 atau 98. Saya masih bujangan, itu saya diundang isi acara Maulid Nabi ke Rorotan ya. Saya kalau orang Priok itu kalau ngeledekin daerah Rorotan itu saya bilang orang Priok, gue mau ceramah jauh nih, kemana ke RRT kata saya bilang. Rorotan itu saya singkat RRT gitu. Nah itu saya kenal di sana, saya masih bujangan, kemudian beliau sudah jadi ketua RW itu 22 tahun yang lalu. Tapi intens ketika beliau sudah menjadi sekda, intens saya katakan intens ya, mungkin sering ketemu tapi intens beliau jadi sekda kurang lebih 7 tahun yang lalu, dan saya menjadi sekretaris umum MUI DKI. Di sini saya melihat ya keluasan itu, kalau bahasa Arab luas itu murunah ya. Pak Saiful itu almarhum seperti yang disebutkan tadi Prof. Agus Suradika, Bang Taufik, itu orangnya luas. Kita tahu saat itu gubernur beralih dari Pak Jokowi ke Pak Ahok. Kita tahulah sampai ada istilah gubernur tandingan dan lain sebagainya. Penolakan terhadap Pak Ahok begitu hebat. Beliau itu luar biasa bisa membuat suasana dingin. Salah satunya intent dengan saya itu berkomunikasi bagaimana walaupun gubernur kita mungkin bagi orang Betawi umumnya dalam tanda kutip waktu itu tidak membuat happy kalangan agamawan itu. Tapi jangan sampai hubungan ulama umara itu putus. Maka dibuatlah pengajian rutin di rumah sekda gitu. Ya kira-kira tahun 2016 saya lupa persisnya gitu, kurang lebih tahun 2015 atau 16 itu, dan ya sampai beliau wafat ya hanya terputus karena COVID saja. Nah, ini menurut saya salah satu di antara amal jariah beliau bagaimana membuat hubungan ulama umara itu
tidak menjadi kaku sekali. Walaupun ya memang tidak bisa seakrab zaman almarhum Pak Foke ya, ketika gubernurnya masih orang Betawi yang notabene Muslim. Tapi kemudian dari situ saya pikir pastinya beliau sebagai birokrat sekaligus juga tokoh NU ingin menjelaskan tak bisa kita ini begini terus, karena bagaimana pemerintah butuh ulama, terutama juga NU dan Muhammadiyah, dan begitu sebaliknya. Kan pasti ada kaitannya dengan hibah dan lain-lain, dana hibah. Itu yang saya lihat begitu intens. Sebagai tokoh NU yang belakangan kita tahu tahun 2017 ya Bang Beki, saya lupa beliau terpilih menjadi ketua NU ya, 2016 ya, 2016 maaf. Nah disinilah barangkali saya ingin menyampaikan, kalau di buku ini disebut Bang Ipul itu adalah simpul Betawi dari gubernur ke gubernur, saya mencatatnya Bang Ipul ini juga simpul NU Betawi ya, dari masa ke masa, yang artinya yang terus melanjutkan bagaimana ketua NU itu memang di Jakarta itu nyaris orang Betawi. Dalam catatan saya misalnya, mungkin tidak rinci seperti Bang JJ Rijal, seorang sejarawan yang pasti kalau nyatat rinci sekali, tapi saya mengandalkan daya ingat saja. NU di Betawi itu kan dimulai pada zaman Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari itu bertemu dengan Guru Mansur, buyutnya siapa namanya, Yusuf Mansur, Satu Yusuf Mansur. Nah, disitulah mulai keterlibatan NU di orang Betawi pada kepengurusan NU. Nah, kemudian juga kiai-kiai Betawi senior. Kiai-kiai Betawi senior itu yang saya catat misalnya Kiai Thohir Rohili gitu ya. Kemudian juga ya walaupun kalau Kiai Thohir Rohili pengurus NU ya. Kalau yang juga Kiai tua itu juga diantaranya Kiai Ali Shibra Malisi, itu juga guru mantunya Guru Mughni, itu pengurus NU Betawi ya, yang mewakili Suriah. Nah, Tanfidiyah NU itu selalu juga dipegang oleh orang Betawi dari masa ke masa. Dimulai dari zaman kakeknya Bang Fauzi Bowo, itu ingat saya. Itu mulai. Iya, Pak siapa namanya? Bang Beki lupa saya. KM Sahmanov. Pak. Kemudian juga dilanjutkan oleh pamannya Pak Fauzi Bowo, Pak Asmawi Manaf ya, kalau nggak salah ya. Berikutnya terus berlanjut ada Pak Roy, kemudian almarhum Pak yang sekarang masih hidup juga Pak Suhaidi. Nah, NU dipegang orang luar Betawi itu seingat saya pada masa almarhum Gus Aziz Bisri itu tahun 2000-an itu, atau 98 sampai 2000-an, yang kemudian mendapatkan tanah yang sekarang tanahnya dibangun oleh Pak Saifullah ini jadi gedung NU. Itu yang dapat wakaf itu zaman Gus Aziz itu. Ya. Tapi yang membangun adalah Pak Saifullah. Jadi kembali kepada bagaimana peran NU Betawi ya, peran orang Betawi di NU. Ketika almarhum wafat, mungkin kalau orang luar Jakarta itu banyak yang tidak tahu kiprah almarhum. Harus saya akui jujur, luar Jakarta ya. Tapi kalau orang yang tinggal di Jakarta seperti paman saya Kiai Ma'ruf Amin, beliau dekat sekali dengan Pak Saifullah hubungannya. Sehingga pada saat keluarga minta katakan sambutan Kiai Ma'ruf Amin pada tahlil malam keberapa saya lupa gitu. Ya. Tapi saya menghubungi seperti beliau agar Abah berkenan memberi sambutan. Kiai Ma'ruf langsung buat rekaman, nggak banyak tanya ini dan itu ya, karena sudah kenal bagaimana di NU kiprahnya ya selama ini. Ya banyak yang dilakukan oleh Pak Saifullah sebagai pengurus NU. Tapi buat di luar NU, di luar Jakarta itu banyak kiai-kiai NU yang bertanya. Ya. Saya ketika Rois Am sekarang, yang kebetulan sekarang menjadi Ketua Umum MUI, Kiai Miftahul Akhyar, sekarang ini beliau Ketua MUI sekaligus Rois Am PBNU, bertanya pada saat saya minta beliau memberi kata sambutan pada tahlil malam ke-7 ya, seingat saya. Beliau bertanya pada saya ini ingin diminta memberi
sambutan, testimoni. Beliau tanya, beliau siapa, apa yang sudah dilakukan untuk NU. Nah, terpaksa saya jelaskan. Ya, itu berarti kan memang, ya saya maklumi, karena beliau ini menjadi ketua NU, tapi sekaligus sekda. Mungkin dari sisi waktu tidak seperti ketua-ketua NU yang lain, ya, yang banyak waktu, sehingga intensitasnya dengan pengurus NU lain begitu kuat. Pak Saifullah, seingat saya setiap acara NU tingkat nasional itu hadir, baik itu Munas maupun Muktamar. Ya, tapi tentu tidak seintens sekali lagi pengurus NU lain. Yang ingin saya catat misalnya, yang saya sampaikan pada Rais Am, bahwa amal utama Pak Saifullah bagi NU di Jakarta itu satu, ya, menurut saya pembenahan struktur. Selama beliau menjadi pengurus NU, ya, di tengah kesibukannya jadi sekda, itu struktur NU itu rapi. Ya, saya memang pengurus PBNU, tapi saya mengamati ya bagaimana kepengurusan NU. Saya lihat karena saya juga dimasukkan di grup di DKI sebagai penasehat. Berikutnya, selain pembenahan struktur NU, ya, beliau itu juga yang pasti membangun kantor NU yang sekarang kita lihat. Mohon maaf yang dulu-dulu pengurus ya begitulah, kita tahu kantor NU, tapi sekarang alhamdulillah beliau membangunnya. Ya. Nah, terakhir yang ketiga, ini jasanya pada NU buat kami itu pembangunan SDM pengurus NU. Beliau peduli. Salah satunya di NU itu ada kegiatan yang namanya Madrasah Kader NU. Madrasah Kader itu bagaimana pengurus NU dari mulai level wilayah sampai ranting dan anak ranting itu bisa memahami cara berpikir NU dalam beragama dan bernegara. NU itu punya manhaj fikir atau manhajul fikir, itu disebut cara berpikir NU dalam bernegara dan beragama. Sehingga misalnya ketika dulu ada gubernur tandingan misalnya, kalau NU yang paham cara berpikir NU dalam bernegara, orang NU yang paham cara berpikir NU dalam beragama bernegara, pasti nggak akan ikut-ikutan bikin yang namanya gubernur tandingan. Karena kita harus tahu dalam bernegara ini, acuan kita adalah Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Ya, kalau ada gubernur berhalangan tetap, mau tidak mau, wakilnya naik. Suka tidak suka, apapun agama. Itu misalnya itu. Nah, menurut saya, dari hubungan saya yang intens, kurang lebih ya hampir sekitar 7 tahun ya, kalau saya mencatat. Karena beliau sering ke rumah saya juga sering ke rumahnya. Karena beliau persis seperti Pak Agus katakan. Walaupun malam sampai malam, itu tiba-tiba pagi itu kadang saya sedang olahraga jalan pagi, beliau tiba-tiba telepon saya, Kiai saya mau mampir ke rumah. Saya kaget jam 6 pagi itu, rupanya mau sekalian ke kantor. Nah itu biasanya ngobrol kurang lebih 1 jam ini dan itu. Kebetulan beliau juga memposisikan diri misalnya selain sebagai ketua NU yang otomatis itu di bawah Rais Am, juga sebagai SN orang Betawi yang juga karena cinta ulama, beliau setiap ada apa-apa sering konsultasi pada misalnya Pak Kiai Ma'ruf Amin baik sebagai wapres maupun kiai, dan beliau ya sebagai tadi simpul daripada beliau-beliau yang di atas di PBNU. Nah, satu hal yang ini karena waktu ya, yang saya catat terakhir, Pak Saifullah itu menurut saya orang yang di tengah kesibukannya, beliau sendiri itu terus mau belajar ya tentang keislaman, tentang wawasan ke-NU-an misalnya. Walaupun tidak jadi berangkat bareng, saya punya kesempatan sebenarnya berangkat bersama Pak Saifullah almarhum tahun 2017 awal Maret untuk mengikuti International Conference on Islam Nusantara. Ini menarik. Islam Nusantara ini kan satu istilah yang sering diributkan. Dianggap Islam aliran baru, madhab baru, yang sesat dan sebagainya. Saya menjelaskan Islam Nusantara itu bukan aliran baru, bukan firqah baru. Jadi sama seperti umumnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di sana memang ulama NU menyebut Islam Nusantara itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Artinya Islam
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia Nahdiyah yang punya ciri khusus, yakni NU. NU itu kan punya cara berpikir misalnya tawassut, moderat, juga tasamuh, toleran. Kemudian juga ya tidak berlaku adil. Salah ya dibilang salah, walaupun itu keluarga, satu kelompok kita bilang salah. Kemudian tawazun, tapi juga imbang. Itu NU ya. Kita nggak akan membela orang yang salah. Beberapa waktu lalu saya juga kaget menjadi viral, padahal saya bercanda ketika saya ngomentari Abu Janda ya. Kata saya itu nggak pantas dibilang sebagai kader NU kalau cara bicaranya kasar begitu. Dan tidak pantas disebut orang NU, walaupun yang bersangkutan sering pakai baju banser misalnya. It's okay, orang boleh mengaku NU nggak apa-apa, tapi dia harus mengikuti cara berpikir NU. Nah, saya waktu diundang oleh teman-teman NU dunia di Belanda bersama akademisi Eropa itu Islam Nusantara itu saya ajak Bang ikut. Tapi almarhum last minute nggak bisa berangkat, saya mengajak Bang Mula Warman itu. Saya jelaskan itu. Saya bilang salah satu di antara ciri Islam Nusantara itu menghargai budaya. Nah, ini Bang Beki. Itu kalau bukan Islam Nusantara, Islam NU, itu ondel-ondel haram itu Bang Beki. Siapa pasti dibakar. Itu kalau Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah al-ISIS ya, bangsa ISIS, itu orang pakai ondel-ondel dibakar. Orang nonton bola itu bisa dibunuh. Saat saya berangkat ke Belanda itu saya ingat pas juara Piala Eropa itu saya lihat berita itu di Irak itu orang nonton final Piala Eropa ditembakin sama ISIS. Dor. Waktu itu saya lihat beritanya di CNN itu ditanya kenapa Anda bunuh orang nonton bola itu kata orang ISIS di Irak, katanya dia dosa besar. Loh, dosa besar kenapa? Ya karena melakukan maksiat. Loh, maksiatnya apa? Nonton bola. Loh, kok nonton kok dosa? Lah yang main bola itu pakai celana pendek gitu. Nah, coba kalau pakai celana panjang atau gamis atau lain sebagainya, mungkin enggak dosa. Lah, bayangkan ini kalau tidak ada cara berpikir yang toleran. Ya mungkin kayak budaya Betawi itu banyak yang haram semua Bang Beki. Salah satunya ondel-ondel lah gitu. Nah, untung NU tuh mengatakan kita harus ya toleran terhadap budaya. Kita harus jelaskan. Itu yang kami jelaskan juga waktu di Belanda. Bagaimana orang non-Muslim bahkan bisa hidup tenang di sini. Bagaimana Borobudur terjaga. Bagaimana suku Tengger itu bisa hidup di tengah mayoritas Muslim dengan aman. Bagaimana orang di daerah Lebak apa itu Bang Taufik apa suku apa namanya Baduy ya Baduy itu bisa hidup aman. Nah, itu salah satu di antara Islam Nusantara. Saat itu memang saya mewakili Kiai Ma'ruf ya ke Belanda itu, dan karena saya nggak bisa bahasa Inggris saya bicara pakai bahasa Arab. Yang menarik para profesor dari Leiden dan dari mana-mana cerita, wah kami baru tahu ternyata di Indonesia cara pandang Islamnya semacam ini. Lah yang semacam ini almarhum Pak Saifullah itu mau mendengarkan. Menurut saya orang yang mau terus belajar ya tentang wawasan ke-NU-an dan menjadi NU. Kalau bahasa meminjam istilah Islam yang kafah itu beliau selalu belajar itu menjadi NU yang kafah. Afwan Kiai, 1 menit Kiai. Oke. Dari sisi ubudiyahnya ya NU, kemudian cara berpikirnya NU, dan juga penghormatan pada ulama dan akhlaknya NU. Itu NU yang kafah. Terima kasih. Mohon maaf kalau menghabiskan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Waalaikumsalam. Maghrib pukul 6:19, jadi kita akan sudahi diskusi ini sampai pukul 18 atau pukul 6 sore ya. Masih ada 15 menit. Saya beri kesempatan kepada 3 penanggap dari Jamaah Zoom yang ingin bertanya ke pembicara atau punya testimoni sendiri tentang Bang Ipul mungkin. Silakan angkat tangan atau langsung. Ya, dibuka untuk 3 orang. Silakan. Pak Sekda masih ada nggak ya?
Host, Pak Sekda masih ada nggak host? Nggak ada Bang Icul, kayaknya nggak ada. Udah nggak ada ya? Bang Beki, ada mau ditanggapi dari berbicara atau Bang Mula? Sih banyak juga tokoh-tokoh, ada Bang Nas, Bang Yahya. Kiai Nas boleh itu Kiai Nas, Iya. karena orang Jakarta Pusat yang dekat ke utara dia tuh. Beliau. Kiai juga. Ada Prof. Yasmin, Bang Icul, kalau nggak salah. Prof. Yasmin, ya Prof. Tapi nggak aktif videonya, saya nggak bisa lihat. Silakan, kita masih punya kesempatan sampai pukul 6. Bang Rai, Bang Salam. Baik. Ya Bang Icul. Coba Bang Rai ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhammad Suhirawi. Inilah intelektual muda Betawi. Dari dulu hingga kini, insya Allah konsisten sampai nanti. Amin. Saya nggak menyebutkan satu persatu karena begitu banyak yang dihormati, sehingga semua yang terhormat. Terima kasih Bang Beki dan teman-teman, saya terlibat dalam editing buku ini. Bersyukur karena ada sesuatu yang bisa kita wariskan kepada generasi mendatang, seperti yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Kalau meminjam bahasa Gubernur Pak Anies Baswedan, ini adalah mematenkan dan mengabadikan sesuatu yang baik sehingga menjadi warisan bagi generasi mendatang. Saya kira sesuatu yang luar biasa. Maaf saya agak terbata-bata Bang Itu, karena pada 2016 saya datang ke kantor beliau. Saya kebetulan masih tinggal dan bermukim di Jogja ketika itu. Saya bilang, Bang, kita mau buat buku tentang eksistensi orang Betawi, di mana tokoh-tokohnya berkiprah di kancah nasional dan internasional. Setelah buku Bang Uwo terbit, saya bilang. Tapi saya bilang nanti saya koordinasi dengan Bang Meki. Dan saya foto bersama Bang Itu. Bang Meki kasih komentar. Wah, buat 2019 tuh, gitu kata Bang Meki. Dan Meki masih ingat ya Bang. Nah, potret itu saya kirim ke Bang Meki. Kemudian sampai sekarang belum ketemu. Saya cari-cari kemarin juga. Jadi ketika saya ingat foto itu, saya kirimkan Fatihah. Yang foto saya kirimkan Fatihah. Dan alhamdulillah buku ini sekarang terbit tentang buku Bang Bul. Gitu. Jadi ketika kita ingin menampilkan salah satu tokoh yang ada di pentas nasional dan internasional ketika itu, gitu, yang pada akhirnya terbit sekarang ketika ya Allah mereka Bang Ibu pulang ke rahmatullah. Jadi paling tidak ada warisan yang beliau tinggalkan berupa nilai-nilai budaya Betawi yang bisa diimplementasikan oleh generasi mendatang, dan buku yang sudah diterbitkan oleh Bang dan teman-teman ini insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Itu Bang Muhammad Suhirawi. Kupas kelapa jangan dibelah, kalau dibelah ada tumpah. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah dan duit kita melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep dah pantunnya. Silakan dua penanggap lagi. Cukup Bang Ijo. Bang Yahya. Bang Yahya mau speak up? Yang lain aja dulu. Oh, yang lain dulu. Dia begitu mulu Bang itu mah. Kalau sunatnya lain aja dulu. Sayang tadi Bang Sekda udah cabut duluan ya. Oh, Bang Sekda udah keluar Bang. Udah nggak ada. Oke, kalau nggak ada penanggap lagi, saya akan tutup diskusi ini. Dari pembicara ada nggak, Bang Prof Agus? Bang Ubay itu mau tuh. Bang Ubay. Ya, mohon maaf nih. Lagi di jalan nih Bang, maaf nih Bang, lagi di Silakan jalan. Bang Ubay, tapi jelas kok suaranya, silakan Bang. Jelas ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Buat para kiai, para ustadz, abang-abang kita, mohon izin nih saya ikut ngasih tanggapan ya terkait dengan bukunya Bang Ipul. Ini saya senang sekali nih. Kebetulan ini mohon maaf saya nggak buka ininya karena lagi jalan sambil ngopir. Jadi alhamdulillah ada buku tentang tokoh ya. Saya sempat bertemu beberapa kali dengan beliau. Alhamdulillah kesannya sangat-sangat baik ya. Dari segi sikap dan sebagainya sebagai bawahan walaupun bukan bawahan langsung, tapi saya sering dampingi beliau. Saya kira saya tidak banyak menanggapi karakter beliau, tapi mekanisme pembuatan buku ini harus menjadi tradisi buat kita ya. Sehingga ini menjadi satu legacy atau warisan ya buat kita. Nah, saya justru mengajak ini buat para ancang nih, juga abang-abang kita atau empok-empok kita ini banyak bisa menulis tentang tokoh-tokoh kita. Dinas Kebudayaan mungkin bisa memfasilitasi penulisan sejarah tokoh-tokoh yang memang masih banyak yang belum tercatat di dalam sejarah Jakarta. Mungkin dari semua wilayah yang ada di DKI Jakarta, di 6 wilayah, itu bisa berupaya untuk bisa mengangkat ini, memfasilitasi kalau ada saudara-saudara kita yang mau mengangkat tokoh-tokoh lokal. Ini dijadikan sebuah karya tulis ya. Tulisan-tulisan sejarah itu sekarang lagi didorong. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi bekal buat anak cucu kita nanti ketika mereka mau kira-kira siapa sih yang jadi anutan kita nih, baik di pemerintahan, di lembaga pendidikan, atau para kiai kita, guru-guru kita. Nah, insya Allah saya kebetulan ada di lembaga pemerintahan, jadi kita dukung ya. Mohon juga dukungan dari abang-abang semua ini ya, para penulis-penulis sejarah ya, itu bisa menuangkan karyanya untuk bisa mengangkat para sesepuh kita, para guru kita yang menorehkan sejarah sehingga bisa tercatat dan bisa diwariskan. Demikian mungkin Bang. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ubay. Betawi nggak kekurangan penulis sebetulnya Bang Ubay. Jadi, alhamdulillah. Ya nanti kita inventarisir baik tokohnya akan kita tulis maupun penulisnya ya, dengan bantuan teman-teman di Pemprov misalnya salah satunya begitu. Oke, jika nggak ada lagi, terima kasih Bang Ubay. Jika nggak ada lagi, saya akan tutup diskusi ini. Nggak ada kesimpulan yang akan saya ambil, tapi paling nggak ada beberapa poin penutup yang akan saya sampaikan, yaitu tentang skill. Jadi Bang Ipul ternyata memang tokoh multi talenta yang punya banyak skill ya. Yang paling utama adalah skillnya menjaga ritme emosional. Saya pikir ini bisa jadi contoh bagi kita semua. Bagaimana Bang Ipul nggak pernah marah, dan dengan kemampuan spiritual dia juga orang lain nggak bisa marah sama dia gitu. Ini skill yang luar biasa menurut saya. Skill kedua Pak, skill kedua adalah kemampuan beliau melobi. Terbukti di DPRD maupun di level-level sejenis. Beliau punya talenta luar biasa juga dalam melobi dengan modal guyon, dengan modal ketenangan, dengan modal pendekatan emosional yang sangat baik, yang sangat luar biasa begitu. Dengan dua skill itu, Bang Ipul bukan hanya menjadi simpul bagi Pemprov ya, simpul antara gubernur ke gubernur, tapi juga kayak Zulfa tadi menyebut Bang Ipul sebagai simpul Betawi di NU gitu. Dan dengan dua skill itu juga Bang Ipul mendobrak apa yang dikemukakan oleh Renkestel di tahun 60-an bahwa Betawi nggak ada yang bisa masuk ke jajaran elit nasional. Bang Ipul mendobrak itu semua. Itu empat kesimpulan penutup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika sepanjang diskusi ini banyak kekurangan. Terima kasih kepada para narasumber, Prof. Agus Radika,
Abang Muhammad Taufik, Bang Jaja Rizal, dan terakhir Kiai Zulfa Mustafa. Dengan ini saya kembalikan ke Mpok MC. Masih ada nggak Bang Host, Mpok MC-nya? Nggak ada, Bang. Itu dia Nggak ada. mengantarkan seremonial aja, Bang. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nggak ada, Bang. Oke, berarti ditutup dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Amin. Terima kasih, Bang. Terima kasih undangannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terakhir kita minta kesediaan Bang Beki untuk ngasih closing statement terhadap buku yang memang sudah dibahas pada sore hari ini. Kepada Bang Beki, silakan. Untuk bersama Bang Usni. Kenapa? Ya, setelah closing statement dari Bang Beki kita foto bersama. Ya. Terima kasih. Diskusinya sangat menarik dan punya inspirasi lah buat kita semua. Yang pertama ingin saya kemukakan bahwa buku yang ada ini kita sudah distribusikan pertama ke jajaran Pemprov DKI, yang kedua kalangan Nahdiyin itu di PWNU, kemudian perpustakaan DKI Jakarta juga sudah mesan dan akan disebarkan di semua perpustakaan yang ada di Jakarta. Kemudian juga beberapa kampus yang akan kita siapkan. Dan tentu saja para sahabat, kolega, semua, dan kalangan Betawi tentu saja. Itu tentang buku, dan alhamdulillah ingin saya katakan bahwa sejak digagas sampai selesai menjelang 100 hari, sepertinya saya dan tim diberi begitu banyak kemudahan. Hanya koordinasi permintaan lewat WA saja direspon demikian baik oleh narasumber, termasuk Presiden. Tadinya saya sudah bilang sama teman-teman kita akan tutup di deadline yang sudah kita sepakati. Ternyata Presiden itu memberikan respon yang demikian cepat sehingga kita dapat menyelesaikan semua ini sesuai dengan rencana. Nah, menurut saya respon yang demikian cepat itu artinya ada sesuatu yang spesial dari almarhum. Ternyata spesialnya itu bukan hanya dari gubernur ke gubernur. Nah, dari diskusi tadi kita banyak mendapat pengetahuan baru. Spesialnya itu ternyata mematahkan teorinya Kastel misalnya dari Bang JJ. Ternyata dia juga menjadi simpul Betawi NU dan banyak lagi. Kalau di birokrasi dan politik tentu saja kita sudah tidak banyak membahas. Karena apa? Karena perjalanan 5 tahun itu dan 5 gubernur itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Sekali lagi atas nama tim dan penyelenggara, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bang Husni semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama ya Bang ya. Foto bersama apa namanya itu, wajahnya semua ditampilkan yang cantik dan yang tampang-tampang. Abang-abang kelompok semua. Hadami baru nongol Hadami. Tir kacamata abi dah Tir. Ki. Bang Satir. Tir kacamata abi dah. Kacamata abi Bang Satir. Yang belum ditampilkan wajahnya. Tir. Yang foto siapa? Bang Usni? Ya, ntar di screen di sini. Tir. Tadi ada 220 sempat. 210. Ya, di awal itu 200 hampir 240.
Sekarang tinggal 117. Di tempat yang buku lupa. Oke, slide selanjutnya. Ibu fotonya ya. Bu Rini. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3. Sekali lagi, Slide 3. Ini ada berapa slide? Slide 3. Ada 5 slide ya. Slide 3 sekarang. 1, 2, 3. Najmi dong, Slide potret 4. Najmi. Slide 4. 1, 2, 3. Apa? Terakhir. 1, 2, 3. Oke, Abang kok sekalian, waktunya sudah selesai. Ya, Bang Ustik, banyak coba semuanya. di belakang poster coba. Halo, Bang Beki. Ambil posisi yang pas, difotoin di poster ini nih. Poster. Oke. Coba. Apa, Bang Ya. Beki? Ya. Ambil posisi yang pas. Nah. Siapa yang motret? Satu dia, punya dia aja. Itu mestinya di-share itu, Bang, background-nya tadi. Udah, oke. 1, 2, Gedean fotonya, background-nya. Iya. Keren. Ini Bang calon Beki keren gubernur nih, ini. foto itu keren. Calon wakil gubernur itu, Bang. Bukan itu, tapi ada cahaya yang nggak pas. Abang mundur dikit, Bang Beki, mundur dikit. Iya. Oke. Sekali lagi ya, Bang Beki ya. Sekali lagi ya. Bang Prof, roti buaya udah. Udah. Ya saran abang sama situ saya beli di Low hari ini ya. Pesen di Low. Itu bisa pesan 1, 2, 3. Hah? Gimana? Oke, Bisa sampai 5 meter. Iya. Tadinya pikir ada apa pengusaha Betawi yang masih ada, kita mau pesen aja. Sehat, Prof. Prof. Yes. Prof sehat, Prof. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Bang Ajis, Prof. Oh Anda lihat galeri dulu ah. Iya. Biasa, Prof. Iya. Makasih banyak, Prof. Bang JJ Rijal, makasih ilmunya juga ya. Ya, Bang. Ya, makasih, Bang Prof. JJ, makasih Bang banyak. Mula, Makasih Bang Mula. Ya, Semuanya Prof. sehat selalu. Ya, semoga sehat selalu, Prof. Makasih, Prof. Izin ya. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih panitia Pak Bang semua. Edir diskusif ya. Oh, Bang Edir ya. Makasih Prof. Bu Ripasi semua makasih. Assalamualaikum. Ya, Prof. Kalau berkenan Bapak Ibu, kalau berkenan nanti kalau udah normal kita bedah buku lagi di Rorotan. Oh.